bersyukur sekali Mem Putri ya dan Bapak Benar. Ibu sekalian. Hari ini di akhir pekan ya, Bapak Ibu yang terkasih berkenan untuk bisa meluangkan waktu bersama dengan kita semua. Dan hari ini kita akan menyimak bersama-sama suatu topik yang sangat menarik ya dan sangat kontekstual dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan tema eksistensi generasi Generasi stroberi. stroberi. Waduh ya, di era milenial. Ini judulnya sangat Mem ya, sangat unik ya, Fenomenal. stroberi. Nah, Iya, stroberi benar. dan milenial gitu Mem ya. Iya, Mister, benar sekali ini ya. Dan untuk menyapa para tamu undangan, yaitu Bapak Ibu terkasih ya. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan kami ingin mengingatkan supaya bisa merename namanya ya, Mister, Betul sekali supaya Mem ya. kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ini mamanya siapa, ini papanya siapa, gitu ya. Ya, kalau kita berdua kan sudah terkenal Mem ya, jadi kita tidak perlu merename lagi ya. Oh iya, begitu ya, Mister. Ya, ya baik Bapak Ibu, kita akan menikmati bersama-sama ya acara pagi ini ya. Kita mau sama-sama fokus dan santai ya. Percayalah Benar. bahwa hari ini ya Tuhan pasti punya sesuatu yang spesial untuk kita semua. Betul Mbak Putri ya? Betul sekali, iya. Yang pasti acaranya nih seru abis gitu kan. Iya, betul. Nanti Memang ada sesi tanya jawab juga Mem ya. betul, penting tetapi tetap bisa santai dan yang pasti akan connect dengan cepat connect sama kita gitu kan. Puji Tuhan ya. Baik, Mem Putri, sepertinya kita tidak pantas jika kita tidak mengawali semua ini dengan prakata dan doa pembukaan ya. Oleh karena itu, di pagi yang indah ini, sebelum kita mengikuti serangkaian acara ini, kita akan mendengarkan sedikit prakata sambutan dan sekaligus akan membuka dalam doa, yaitu akan disampaikan oleh Direktur Akademik dari Sekolah Masa Depan Cerah, dalam hal ini adalah Mr. Sinung. Kepada Mr. Sinung, kami persilahkan. Baik. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati para orang tua dan juga narasumber yang sudah bersedia untuk hadir bersama dengan kami semuanya di sini SMP dan SMA Masa Depan Cerah Surabaya, Ibu Dr. Christine Wibowo, dosen Universitas Katolik Sugio Pranoto dari Semarang, dan juga semua teman-teman guru tentunya. Dan menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa karena memang dari banyak informasi baik yang kita baca di dalam mass media atau berita yang bisa kita baca atau yang kita bisa dengarkan, ada banyak hal cerita tentang generasi milenial gitu ya, dan sebutan stroberi ini benar muncul gitu ya. Dan tentu kita menjadi penasaran nih, apa sih atau kenapa disebut sebagai generasi stroberi gitu ya. Dan saya percaya pada pagi ini paparan yang akan disampaikan pasti akan sangat memberkati kita. Itu sebabnya saya mengajak semua kita untuk boleh mendengarkan pemaparan yang hari ini akan disampaikan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa melakukan antisipasi atau memberikan respon-respon yang positif kepada anak-anak kita, generasi yang disebut sebagai generasi stroberi ini. Baik, kita akan mulai acara kita pada pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami boleh ada dalam satu forum di mana kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan dari atau tentang apa dan bagaimana generasi milenial yang hari-hari ini ada bersama-sama dengan kami, yaitu anak-anak kami, siswa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang merencanakan supaya forum ini boleh terjadi Tuhan pada pagi ini. Itu sebabnya kami sangat mengucap syukur. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap peserta, orang tua yang boleh hadir, Tuhan boleh membukakan setiap kami semuanya dengan pemahaman-pemahaman yang benar, supaya kami boleh bersikap secara benar juga. Terima kasih Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sekalipun di dalam perjumpaan melalui Zoom meeting. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke host acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Sinung. Ya,
Terima kasih Mr. Sinung. Baik, Mem Putri, tadi Mr. Sinung sudah menyampaikan sedikit Benar. paparan temanya ya, secara formal gitu ya. Nah, sekarang Iya, kalau benar. kalau kita mengupas dengan gaya kita, kira-kira Mem Putri ya, Aduh, sebenarnya strawberry generation itu apa sih, Mem? ini aku tuh kayak mental health gua terganggu ini. Aduh, Soalnya dari kemarin-kemarin tuh tugasnya numpuk banget, banyak banget, dan aku sudah nggak punya kebebasan secara nggak ada me time sama sekali gini, Mister. Gimana nih? ya, gue gitu banget juga sih. Gitu banget ya? Ternyata jangan-jangan kita juga perlu ini, Mem Putri ya, untuk mendengarkan ini juga, jangan-jangan ya. Perlu healing ya, perlu healing. Healing ya. Kemarin saya lihat ada siswa ya lagi jalan di mana gitu, kemudian dia pasang story IG-nya healing time gitu kan. Oh, healing time. Nah, berarti dia waktunya kalau di sekolah dia merasa tersiksa-siksa gitu ya kayaknya ya. Wah, iya Wah, ini. berbahaya ini. Dan jangan-jangan para orang tua ini juga sudah sering mendengar itu dari putra-putri mereka. Jadi Nah, rasanya gitu. tepat sekali kalau mereka saat ini hadir di sini, Mbak Putri ya. Benar, ya. Sebenarnya apa saja sih yang terjadi ya di balik sekolah pada masa pandemi ini, dan juga kemana mental untuk daya juang, dan juga mental untuk benar-benar mereka itu bisa bertahan dalam segala macam kesesakan gitu ya, Mister. Betul sekali, Mbak Putri. Dan tentunya saya juga punya anak yang sudah remaja, Mbak Putri. Jadi ini bagi saya juga sesuatu gitu ya. Dan kiranya bisa menjadi input juga yang berharga ya buat keluarga saya juga, Mbak Putri. Betul Baik, sekali. Mbak Putri, hari ini siapa yang akan jadi narasumber kita, Mbak Putri? Nah, kita akan mendatangkan tamu impor yang luar biasa pastinya ya. Kita akan langsung saja, daripada kita tanya kenapa sih generasi muda kayak gitu ya. Nah, kenapa sih mereka kok lelet sekali gitu? Maksudnya kayaknya kreativitasnya luar biasa. Tapi kalau misalnya disindir ini, disinggung ini dikit, dimintain ini, kenapa kok aku nggak ada kebebasan ya gitu. Nah, daripada kita bertanya-tanya, kita langsung saja akan mendengarkan paparan yang sangat epic dan sangat penting ya dari bintang tamu kita kali ini, yaitu yang bernama Dr. Christine Wibowo, sarjana psikologi, Magister Sains, ya, dengan spesialisasi psikolog. Beliau adalah seorang bunda, ya, seorang ibu dari 3 orang anak, dan beliau sering sekali mengisi seminar parenting, pernikahan, dan bidang psikologi, baik online maupun onsite, ya. Kemudian beliau juga sepertinya ini rutin dalam mengisi acara Bunda di Radio Rema tiap hari Senin pukul 6 sore. Kemudian beliau juga menulis buku parenting dengan penerbitnya Alex Media, dan selalu memberi konseling di Poliklinik GKI Peterongan. Nah, siapakah beliau? Mungkin kita bisa kenal lebih lanjut ya, Mister ini. Kita akan langsung saja tampilkan. Ya, halo Ibu. Ya, Ibu Christine. Nah. Ibu Christine ya. Halo, selamat pagi Mem Putri, Mr. Ardian. Mr. Halo, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Mem Syuli dan Mem Ratna ya. Mem Ratna? Ya, selamat pagi. Iya, Mem Ratna. Ya, dan Bapak Ibu semua ya. Selamat pagi. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi ya, Mem Putri dan para hadirin sekalian, mari kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Christine. Silakan Ibu Christine. Ya, terima kasih Mr. Ardian dan Mem Putri. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Semua dalam kondisi baik ya. Yang penting lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin rada nggak sehat, sekarang lumayan sehat. Yang kemarin sehat, lebih sehat lagi ya Bapak Ibu ya. Hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh Mr. Ardian dan Mem Putri, bahwa kita akan ngobrol-ngobrol saja nih Bapak Ibu. Saya juga orang tua dari remaja, sehingga nanti kita akan ngobrol-ngobrol saja. Nah, baik Bapak Ibu boleh memberikan reaksi, respon, tanggapan, pertanyaan lewat kolom chat. Ya, kita coba chatnya ya Bapak Ibu ya. Apa kabar? Siapa ya? Ini putra-putri dulu ya namanya ya. Kalau misalnya Leni Karina 12, Clarissa 10 itu berarti putra-putrinya ya. Apa kabar Mama Clarissa? Sangat baik. Kabar baik, iya. Boleh dicat Bu, dicoba. Apa kabar Ibu Foni? Ini betul saya menyapanya. Ibu Yunita, Ibu Lydia, Ibu Lauren, luar biasa ya. Biasa baik juga enggak apa-apa loh Bapak Ibu. Nanti kalau terlalu luar biasa malah kita bingung ya. Kalau punya anak-anak remaja yang luar biasa, treatmentnya itu harus luar biasa juga Bapak Ibu. Kalau enggak nanti bingung ya. Luar biasa, bagus ya.
Kalau misalnya ini ada yang sudah diganti nama belum ya, Ibu? Pak Charles ada Pak? Bu Devi? Sangat baik ya, Bu Matita ya. Mamah Mika ya. Baik, nanti kalau saya salah-salah menyebut, maaf ya Bapak Ibu ya. Menyebut nama putra-putri Bapak Ibu atau justru nama Bapak Ibu saya anggap sebagai nama putra-putri. Cincai ya Bapak Ibu ya, nggak usah. Bu, ya itu saya salah sebut aja, mohon maaf ini. Nah contohnya seperti ini, Eka garis miring siaran. Nah itu bacanya Bu Eka atau Pak Eka atau siapa ya? Oke ya, nggak apa-apa. Langsung di kolom chat aja kalau mau menanggapi. Tidak usah menunggu nanti-nanti, langsung saja kalau itu sesuai nanti langsung saya bahas. Begitu Bapak Ibu ya. Mari silakan kakak yang pegang PPT mungkin saya minta tolong untuk di-share. Ya. Apa kabar Mama Papa Jocelyn mungkin? Ya, sorry kalau salah sebut ya. Hari ini kita akan bahas tentang materi tentang generasi stroberi, Bapak Ibu ya. Jadi minggu ini saya membahas generasi stroberi itu sering sekali Bapak Ibu ya. Dari mahasiswa, orang tua banyak sekali yang meminta untuk materi yang ini ya. Baik Bapak Ibu, kenalan dulu. Nama saya tadi disebutkan oleh MC adalah Christine Wibowo, betul banget. Tapi nama Instagram saya ini Bapak Ibu, moga-moga jelas di monitor Bapak Ibu. Instagram saya pakai nama Extin ini. Sehingga Bapak Ibu jangan bingung kalau mendengar nanti kalau ketemu mahasiswa saya manggilnya pakai nama Instagram. Oh, generasi stroberi itu kalau manggil ya justru manggil yang informal, Mr. Ardian. Gitu. Kalau manggilnya Bu Christine itu kesannya kayak gimana gitu kata mereka. Tapi kalau Bu Extin itu membuat hubungan jadi lebih setara. Nah, Bapak Ibu boleh memanggil saya Christine, boleh memanggil Bu Extin, terserah aja. Bapak Ibu boleh dicatat Instagramnya, nanti mungkin perlu di follow, perlu di DM maksudnya. Follow juga boleh deng, ya. Bu, mungkin kalau nanti ada pertanyaan di kolom chat yang di acara Zoom ini belum terjawab, Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, bisa langsung DM di Instagram saya. Siap ya Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Bagaimana Ibu Pak? Ini ada Pak Daud mungkin, Ibu Citra, Ibu Licen, atau Bu Christine, Bu Catur. Wah ini nama-nama guru mungkin. Sebentar saya cari yang orang tua. Ya, Papa Mama Axel ada masuk, ada hadir. Bu Ita, Bu Nita, Bu Ayu, Pak Andi ada. Bu Devi ada, nah, nanti bisa langsung chat ya. Baik, next slide. Kita akan bahas tentang apa sih kok disebut dengan strawberry. Kenapa anak-anak sekarang disebut dengan strawberry? Sebetulnya Bapak Ibu, kalau menurut saya nih, dari dulu sampai sekarang yang namanya anak-anak itu gitu tanda kutip, gitu-gitu aja. Cuma dikemas berbeda. Zaman dulu ya pernah ada orang tua mengatakan waktu saya zaman remaja, dikatakan remaja yang lembek, ya sama aja Bapak Ibu. Cuman sekarang kemasannya lebih bagus ya, yaitu strawberry generation. Nah, ciri-cirinya apa? Anak-anak yang sekarang memang rada beda dengan masanya itu agak berbeda, yaitu keluarga lebih sejahtera dibanding mungkin anak-anak remaja pada saat saya remaja. Jadi penampilannya bagus Bapak Ibu, sekarang saya sulit sekali mencari anak-anak remaja yang berpenampilan tidak baik. Zaman saya itu generasi X ya, sesuai nama saya, Xtin. Jadi lahir tahun 70. Bapak Ibu lahir tahun berapa Bapak Ibu? Boleh dicat loh. Ada nggak yang lebih tua dari saya? Kayaknya nggak ada ini. Ya, Bu Fitri lahir tahun 90. Oh ya. Saya panggil Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Kalau keliru nama anak, maaf ya Bapak Ibu. Bu Margi tahun 2000. Berarti sekarang usianya 20, 21, 22, atau 19. Ada Papa Mama Mika ya, 1964. Betul, 1975. Iya. Ada satu nih yang lebih dulu lahir dibanding saya. Yang lain lebih muda ya. Kalau saya 1966. Oh, MCUI ya. MCUI ini ya masih muda sekali ya. 66, selisih dikit dengan saya ya, 95. Jadi kebanyakan orang tua lebih muda dibanding saya ya Pak Daud ya. 80, 80, 69. Merah ini Pak Bapak ini. Gimana? 10 MIPA. Kelas 9 kan?
Apanya Bu yang kelas 9? Oh, bocoran ya Pak Asri Radian ini ya, bukan nanya. Bukan nanya ke saya ya. Sama dengan saya Bu Ekstin, lahir 1970. Oh ya, betul ya, 1970. Nah, saya 70 tapi bagian akhir, 71 tapi awal. Jadi saya masih anjing. Ya jadi beginilah modelnya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Saya paling senior ya, nanti cara ketik sendiri hadiahnya di Google, download sendiri, nikmatin sendiri. Zaman virtual Kak Bapak Ibu ya. Ada ini ya. Zaman saya dulu, kita kalau melihat ini Bapak Ibu ya, orang yang cantik itu hanya selebritis atau artis pada saat itu. Kalau teman-teman orang biasa itu kok nggak ada yang cantik ya, biasa banget gitu. Tetapi sekarang saya lihat mahasiswa saya nggak ada yang jelek Bapak Ibu. Semuanya cantik gitu. Heran saya ya, nggak tahu skincare-nya atau apanya gitu. Mereka di kelas itu nggak make up loh Bapak Ibu, apalagi habis lari-lari karena tidak pakai AC Bapak Ibu. Jadi masuk ruangan itu terbuka semua, sekarang nggak boleh pakai AC, hanya 10-20 orang, tapi cantik aja. Ini kenapa ya? Karena mungkin gizi bagus, keluarga oke, high-tech gitu ya, tidak gaptek. Kemampuan bahasa asingnya bagus, jadi sambil keringetan rambutnya dikuncir, yang laki-laki juga keringetan dengan baju yang bagus gitu, keren menurut saya Bapak Ibu. Nggak ada yang jelek. Ini strawberry generation karena memang suasananya berbeda dengan zaman saya dulu yang serba prihatin. Yang sekarang semua sudah ekonomi sudah sangat bagus. Ini patut disyukuri ya Bapak Ibu ya. Dan mereka kreatif. Tetapi generasi remaja sekarang itu kita menuduh, kita loh Bapak Ibu, kita yang menuduh mereka baperan. Daya juang rendah katanya, literasi kurang, senang dengan hoax gitu ya, hoax. Kurang mampu mengambil keputusan. Apakah anak-anak itu mereka ngomong dirinya sendiri generasi strawberry? Enggak Bapak Ibu. Bilang, yang ngomong siapa? Generasi strawberry siapa Bapak Ibu yang nyebut? Kita. Papi maminya itu yang sok-sokan nyebut itu Bapak Ibu ya. Jadi moga-moga ini anak-anak nggak ada yang mangkel, ini nggak ada yang marah ya. Kemarin saya 3 kali training mahasiswa, saya tanya, Anda tahu nggak kalau Anda disebut oleh papi mami sebagai generasi strawberry? Mereka geleng kepala nggak tahu itu. Lah Anda merasa nggak seperti strawberry? Nggak itu, nggak ada yang merasa. Saya bilang Anda baperan nggak? Masa sih ya? Masa saya baperan gitu ya? Jadi ini kita yang sering sekali tanda kutip ya Bapak Ibu, guyon aja bercanda ya. Kita yang suka menuduh, memberikan label kepada anak-anak. Ini generasi apa itu kita. Termasuk ketika online. Oh, orang tua bilang semua, anak-anak stres. Learning loss ya. Kehilangan masa-masa belajar. Apalagi di masa PTM terbatas. Stres lagi. Bapak Ibu, yang stres siapa? Ini pertanyaan saya ini, siapa yang stres? Coba jujur, kalau nggak mau chat nggak apa-apa Bapak Ibu. Orang tuanya, anaknya stres nggak? Enggak. Wong mereka itu sudah zaman internet oke, tidak internet ya nggak apa-apa. Yang penting asik, mau online, mau PTM, mau PJJ, PTM terbatas, mau PJJ terbatas gitu ya. Iya betul Bu Margi ya. Bu Marji ya, bacanya ya, Mr. Adian, gurunya yang stres, dosennya dan psikolognya yang stres. Anaknya enggak Bapak Ibu, jangan suka mengkambing hitamkan dan menuduh. Ngomong ke guru-guru, ini kalau orang tua teman-teman saya ngomong, Bapak Ibu guru tuh anak saya tuh enggak paham loh sekolah itu enggak paham, dia stres. Apa ya? Hasil penelitian yang resmi di launching oleh Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, dari tingkat TK sampai SMA, tidak ada yang stres. Maksudnya tidak ada bedanya dengan sebelum pandemi. Kalau yang sebelum pandemi orangnya model stresan, baperan, ya sekarang di masa pandemi memang stres, tapi bukan karena pandeminya. Sama posisi anaknya. Anaknya gak ngefek, itu sudah kejawab kok. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja Bapak Ibu ya. Wong kita sudah paham, anaknya gak ngefek kok. Baik-baik saja, happy saja, karena mereka sudah begitu lahir, anak-anak tahun 96, itu begitu lahir, itu sudah zaman internet Bapak Ibu. Jadi kalau mereka mau ya online, mau ya itu dia, asal wifi jalan, anak aman. Yang pusing itu kan papa mamahnya. Maka sekolah-sekolah terbaik pasti melakukan parenting dengan sangat rutin di masa pandemi khususnya. Jadi sekolah-sekolah terbaik cirinya adalah
menyelenggarakan parenting dengan mengundang saya Bapak Ibu, dengan mengundang Bu Ekstin. Salah satu sekolah yang terbaik adalah sekolah kita. Masa depan cerah. Cerah atau ceria, Mr. Ardian? Cerah. Oh, madecer ya. Jadi saya minta para orang tua untuk memberikan reaction untuk sekolah kita yang pernah dan sering memberikan parenting dan hari ini mengundang saya, itu pasti sekolah keren. Kita berikan reaction Bapak Ibu. Sarangeyo juga boleh saya kasih ini. Mr. Ardian silahkan merekam reaksi dari para orang tua. Ini sampai 9.543 dan naik terus ya. Yang tim hati masih 18, tim jempol ada 10, tim tepuk tangan ada 6, tim bunga ada 3. Ayo silahkan ditambah lagi ya. Baik, bagus sekali. Nah itu dia. Jadi orang tuanya saya ini loh Bapak Ibu yang stres. Anaknya stres apa tidak? Tidak. MDC top, Marco top. Iya. Ditunggu hadiahnya Pak Suryadi di Google ya. Baik. Kita lanjut ya. Lah bagaimana ini sudah baperan, istilahnya macam-macam tadi Mem Putri sampaikan ya. Bu Ekstin itu bangunnya pagi. Oh, mahasiswa bilang, "Oh, berarti morning person itu, Bu." Ya. Sikit-sikit Bu Ekstin mau ke mall. Oh, healing ya. Naik gunung healing dikit-dikit seperti itu, enggak apa-apa, itu memperkaya bahasa Indonesia. Yang penting anak-anak kemudian memahami maknanya. Baik Bapak Ibu, waktu saya tidak terlalu banyak, jadi saya nanti bicara secara global. Bapak Ibu ditanya jawab, boleh langsung tanya lebih detail ya. Ini seperti ini. Nah, apakah strawberry generation itu baperan, daya juang rendah atau tidak? Next slide Bapak Ibu, kita mau lihat ini. Kita jangan asal main tuduh. Pertanyaannya Bapak Ibu semua tangan di atas keyboard. Kita akan jawab bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Ya oke. Kalau ada di pesawat, ada orang tua itu maksudnya ayah atau ibu, bersama dengan anaknya yang masih SD dan sebelumnya, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Dan jika terjadi permasalahan dalam penerbangan, dan contoh harus menggunakan masker oksigen. Pertanyaannya Bapak Ibu siap? Jawab, siapakah yang harus pertama kali dibantu? Orang tuanya. Ini pertanyaan belum selesai sudah pada jawab. Papa mamanya aja pinternya kayak gini jawabnya, apalagi anak-anaknya Mr. Ardian. Bu Ekstin tidak kebayang anak-anak di masa depan cerah ini pasti keren-keren ya. Ini belum ada pertanyaan sudah dijawab ya. Iya, siapa dulu yang harus dibantu? Orang tua atau anak? Iya. Kita sendiri, iya Ibu, betul. Diri sendiri, orang tua kita dulu, ortu, betul? Kenapa enggak anak dulu? Enggak anak dulu. Karena iya, ortu harus membantu anak. Jadi ortunya dulu beres, baru bisa membantu anak. Kalau orang tuanya masih sesek nafas, membantu anak enggak maksimal. Malah nanti sesek nafas semua. Jadi orang tua dulu. Ini inti dari parenting, dari zaman ke zaman, termasuk dalam saat generasi strawberry. Orang tuanya dulu, apa yang kita inginkan anak kita melakukan apa begitu, harus papi maminya dulu, papa mamanya, ayah bundanya dulu. Gombal kalau kita anaknya dulu, salah Bapak Ibu. Jadi kalau kepingin tidak stres, tentu saja orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya masih bersembunyi di balik trauma masa anak, gombal banget itu Bapak Ibu. Oh ini psikolognya galak ini, mak jelek ini ya. Saya galak langsung diterima oleh Mr. Ardian dengan jelek gitu ya. Iya, mak jelek ini. Jadi Bapak Ibu, saya kok kepingin anak saya juara badminton, ngimpi. Hong saya nggak bisa badminton, cuma seneng nonton. Suami saya nggak bisa badminton. Nanti kalau anak saya pinter badminton, malah nanti Mem Putri kaget. Loh, itu anaknya Bu Ekstin apa bukan? Lah malah nanti suami saya curiga atau Bapak Ibu, anaknya sopo ini? Ya kok pinter badminton? Wong dari pohon keluarga itu dilihat opa, oma, kakek, nenek, paman, bibi, papa, mama. Nggak ada yang pinter badminton. Anaknya kok pinter? Ya mungkin bisa, tapi latihan sejak kecil terus-menerus. Lah kalau sudah nggak latihan, nggak ada keturunan, bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita itu pinter badminton? Ya kan Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saya ngomong ke suami saya, jangan pernah atau kita tidak berhak untuk menanyakan kepada anak, berapa nilai ulanganmu? Berapa rankingmu? Kalau papi mami
tidak menjadi juara 1 di tempat kerjanya. Kalau papa mama juara 1 di tempat kerja dengan motivasi yang baik, bukan direktur tapi baik bekerjanya, selalu bagus melayani pelanggan nasabah. Sudah pasti Bapak Ibu, next slide. Next slide. Sudah pasti ini Bapak Ibu. Ini kalau disebut pepatah, Bapak Ibu tahu nggak ini pepatah apa? Boleh dicet. Nah, silakan Bu Dani, Bu Dwi Waryanti, Mr. Sinung, saya nggak berani ding. Kalau Mr. Sinung saya nggak berani, saya lewatin lah ya Pak. Ya, Bu Karina atau Mama Lani, ya, buah jatuh tidak. Loh, kok malah nanya? Jatuh apa enggak Pak Mr. Radian? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul semuanya, Mama Trisia juga ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi tadi kalau kita sudah ranking 1 di tempat kerja, papi mami saling mencintai, ayah bunda saling mencintai. Ranking 1 itu efek samping Bapak Ibu, sudah pasti otomatis. Betul Mr. Radian? Iya, jadi Bapak Ibu, nggak usah kita bersembunyi di alasan-alasan masa lalu. Masa lalu itu berhenti di waktu saat kita berusia 18 tahun. Kita waktu jadi orang tua pasti mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa itu membuat kita jadi tidak baik menjadi orang tua. Di usia sweet 17, guru-guru SMA sering sekali diundang sweet 17. Terutama anak-anak yang sio monyet kemarin. Ulang tahun terus-terusan, kepala sekolah di sekolah anak saya pusing gitu. Karena tiap malam minggu ada yang ulang tahun Bapak Ibu di masa pandemi. Begitu ya. Ulang tahun lagi saya bilang pakai Zoom. Nah, kalau saya diundang oleh anak-anak 17 tahun, saya bilang inilah yang disebut masa-masa sangat sweet. Saat-saat Anda memotong masa lalu yang tidak baik. Kita mau berlari-lari ke depan. Jangan lihat lagi menoleh ke belakang. Ke belakang ada yang pahit, ada yang manis, ambil maknanya ke depan. Jangan lagi kita berlindung di bawah inner child, trauma lah, apa segala macam yang anak-anak bilang. Itu kewajiban kita untuk memotong. Jangan sampai saya memukuli anak, kemudian ketika ditegur Mr. Ardian, Bu Ekstin kok memukulin anak, terus saya berlindung di, habis saya punya inner child. Halah gombal Bapak Ibu. Inner child itu pada anak-anak kecil ketika 18 tahun itu masa memotong. 17 tahun mulai siap-siap memotong, 18 tahun sudah lancir ke belakang ya, lancar. Jadi sudah tidak ada lagi inner child. Yang ada adalah kita ikuti acara-acara Zoom meeting seperti ini, parenting seperti ini. Dan jangan lagi banyak alasan, tidak ada sekolah untuk orang tua. Gombal Bapak Ibu, di masa pandemi terutama ini Bapak Ibu, banyak sekali parenting di YouTube, di Zoom, di mana ikutin Bapak Ibu. Jangan pernah lagi ada alasan trauma dan tidak ada sekolah untuk orang tua. Tapi Bapak Ibu, berita baik. Setiap orang tua tepat untuk anak-anak. Setiap orang tua tepat untuk anak-anak. Karena orang tua adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ayo kita bekerja sama supaya kita bisa menjadi malaikat untuk anak-anak kita. Tuhan tidak pernah memilih malaikat kalau tidak memberi seperangkat alat-alat yang lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki putra-putri, segera saat itu juga surga mengirim seperangkat peralatan untuk parenting. Jadi papa mama pasti orang yang paling mampu. Enggak usah ke psikolog. Kalau ada psikolog mohon maaf nih ya. Tidak usah ke guru BK, repot guru BK-nya. Psikolognya mumet bikin jadwal, cari jadwal. Jadi psikolog terbaik adalah orang tua. Tidak bisa ada anak yang mengalami gangguan, saya serahkan ke psikolog, tapi orang tua enggak berubah. Nah, itu gombal, sak gombal-gombale Bapak Ibu. Enggak bisa, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Masa buahnya hanya dikirim ke psikolog, orang tuanya santai-santai. Oh, enggak bisa Bapak Ibu. Ini bukan sulapan. Dan psikolog yang terbaik orang tua. Apa yang dilakukan, dirasakan, dipikirkan anak-anak, itu pasti sama. Kalau enggak kayak papi, pasti kayak maminya. Kalau enggak seperti ayah, pasti seperti bundanya. Jadi Miss dan Mister yang lain itu kalau bantuan yang lain ya enggak apa-apa. Oke, ya. Tapi untuk karakter itu ada di orang tua. Jadi ya Pak Ibu, kalau anak saya itu diberi komentar oleh
orang lain begitu gurunya, ini tulisannya kok jelek sekali ya Bu ya, makin pandemi makin. Kemarin terima rapot lewat Zoom dan gurunya bilang, kalau matematika tangannya keringetan semua Bu, anak ibu yang kelas 12 ini. Gimana itu ya Bu? Itu bukti bahwa itu anak saya Bu, saya jawab gitu. Karena saya juga begitu, gitu kan? Jadi nggak bisa kita nggak kenal anak, kalau kita sampai nggak kenal anak malah nanti saya curiga dengan pernikahan kita loh Bapak Ibu. Kalau itu tidak seperti anak saya, lah ini anaknya sopo tadi saya bilang. Pas dan istri sama-sama membuat pernikahan itu menjadi suci, hubungan seksual antara suami istri hanya antara suami dan istri, anak itu pasti kalau nggak seperti papa, seperti mamahnya. Hai guru-guru BK, anak yang kesulitan dalam karakter, panggil ayahnya. Pasti sulit banget panggil papahnya ini. Ya, karena anaknya sulit. Gitu. Itu kalau di sekolah lain loh Bapak Ibu. Kalau di masa depan cerah kan semuanya gampang. Nah, gimana Pak Charles? Anak-anak seperti Pak Charles ya, bersyukur itu Bapak Ibu ya. Jadi matematika kok selalu nilainya itu seperti kalau badminton itu melipir di net, melipir di KKM. Kok anaknya Bu Ekstin tuh nggak pernah naik gitu loh. Mbok 95 gitu loh Bu. Selalu kalau KKM-nya 75, anak saya 76 sih. Ya, saya bilang, wah melipir di net itu bola sulit untuk dikembalikan loh Bu. Keren loh, itu jarang loh yang kayak gitu. Itu saya banget. Lah kalau anak saya pintar matematika malah saya curiga. Demikian ya Pak Ibu. Kalau saya ingin anak saya berbuat apa ya saya duluan. Ingat, pesawat dan yang buah ini ya Bapak Ibu ya. Next slide Bapak Ibu. Next slide ini. Gimana Pak Dani? Ini. Jadi kalau karakter strawberry Bapak Ibu, itu bisa kita atasin sebetulnya dengan parenting yang polanya itu saja. Nggak usah Bapak Ibu repot. Wah, kalau tahun 2022 berarti pola asuh saya harus gimana ya? Kalau besok gimana ya? Nggak usah. Dari zaman Adam Hawa, Majapahit, kerajaan Majapahit, sampai generasi sekarang, pakemnya ada di sini Bapak Ibu. Pembentukan karakter ada di sini. Mau zaman apapun. Gampang nggak Bapak Ibu? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kiri itu umur anak, Bapak Ibu nanti cocokkan ke umur anak. Tengah itu karakter. Karakternya itu seperti itu. Berhasil itu Bapak Ibu. Jadi contoh ya Bapak Ibu, 0 sampai 3 itu anaknya optimis. Kalau ditanya apa-apa ya, bisa. Besok besar mau jadi YouTube enggak? Mau. Kalau seperti mama jadi psikolog bisa? Aku bisa gitu. Itu 0 sampai 3, optimis, dunia ada dalam genggaman tangannya. Nah, itu benar itu Bapak Ibu. Nah, terus 3 sampai 5 kontrol diri dan motivasi. Dia punya motivasi. Berarti kalau dia sudah punya motivasi, berarti optimisnya pasti sudah dapat. Jadi kalau karakter yang di bawah itu tercapai, yang sebelumnya pasti tercapai Bapak Ibu. Baik. 5 sampai 7 ini anak-anak kecil dulu Bapak Ibu, belum sampai ke anak kita nih. Sampai 7 berarti menjelang SD, anak-anak itu mudah diarahkan. 7 sampai 12 sudah pandai mengelola konflik. Jadi enggak ada itu. Umur 7 sampai 12 kok orang tuanya bilang gini, ayo belajar gitu loh. Kok main terus? Ayo toh belajar. Itu enggak ada. Kalau ada pertanyaannya, kita langsung geser ke kolom sebelah. Siapa yang berperan? Nah ini dia Bapak Ibu. Masih tetangga kita tangga loh Bapak Ibu, bukan kita loh ya. Tetangga kita masih suka teriak-teriak kalau sore. Nah tentu saja kalau rumahnya yang mungkin di Zoom. Banyak orang tua yang mengeluh, anak saya SD nggak bisa belajar sendiri. Selalu harus saya nungguin. Terus ya memang harus ditungguin kalau SD. Tetapi dia sudah tahu. Mami, besok aku duduk sini ya, aku belajar, aku ditemenin ya. Gitu. Nggak ada yang mami ulangan, anaknya cuek itu nggak ada Bapak Ibu. Ada nggak tetangga yang gitu? Gimana? Mamah Rachel, Mamah Yeni, Mamah Siska, Mamah Ina, Mamah Mira, Mamah Licen. Ada nggak pernah dengar orang tua yang pusing ketika anaknya SD? Mamah Lauren, Mamah Sisilia? Ya ada? Nggak ada? Yang dengar seperti itu? Ya syukurlah ya. Di rumah sendiri. Oh di rumah sendiri mendengar suara tetangga. Ya bisa gitu Pak. Ya di rumah sendiri mendengar suara tetangga teriak-teriak ngajarin menyampaikan anaknya untuk belajar gitu ya. Begitu ya Pak. Gimana Mama Lydia, Bu Foni?
suaranya di rumah saya sendiri. Suara apa, Pak? Suara nyanyi apa piye, Pak? Ya. Nah, silahkan. Mama Foni gimana, Mama Yulia? Ya. Jadi kalau masih ada yang teriak-teriak, kalau pengalaman saya, anak lepas belajar sendiri kelas 3 SD, oke. Sampai kelas 6 tetap ditungguin juga nggak apa-apa sih, tapi dia punya tanggung jawab. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya pernah dengar loh Bapak Ibu di tempat makan di Semarang, di angkringan itu kalau malam-malam jam 8 malam, kadang suami saya kepengen ronde ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah ngantuk tapi oke lah. Nah, orang yang hadir di ronde itu ada Bapak Ibu dengan anaknya yang masih saya kira usia SD ya. Dan anaknya itu bilang begini, "Ayah, ayo toh pulang. Aku capek." Lo ngapain capek? Sebentar lagi. Loh, tapi besok aku sekolah. Ayahnya bilang, "Alah, online aja kok." Loh, online tapi sekolah loh ya. Tetap pakai seragam loh. Oh, itu saya senang sekali loh sama anak itu. Saya bilang, "Bu Ekstin boleh nggak foto sama kamu?" Itu keren itu. Karena saya bilang, ayah walaupun ayah suka ronde malam-malam, tapi ayah pinter ini. Berperan banget ini. Jadi tahu kapan belajar. Bapak Ibu, saya mau nanya Bapak Ibu. Kegagalan, maka kita tanya ke si pemerannya. Bapak Ibu dengerin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mendengarkan dan membaca PPT saya bacakan dari 0 sampai 12 tahun. Belum anak kita ini ya. Yang berperan utama saya sebut atau saya tulis di pertama itu. Yang saya sebut peran utamanya saja. Siap Bapak Ibu baca ya. 0 sampai 3. Kalau anak kepingin anaknya optimis, maka 0 sampai 3 yang berperan adalah ibu. Betul. 3 sampai 5 ayah. 5 sampai 7 ayah. 7 sampai 12 ayah. Pertanyaan saya, dari 0 sampai lulus SD, siapakah yang paling sering saya sebut? Ayah. Ayah. Masih ada yang ibu. Berarti sesi saya ditambah 2 jam, Bu. Ini karena apa? Bu, ini karena masih ada yang ini beda pendapat ini. Ayah, Mr. Ardian, ayah. Jadi anak 0 sampai 12 tahun, kalau ayah-ayahnya tidak berperan, maka anak-anaknya ketika dewasa menjadi baperan. Oh, mau 4 jam ya Bu Tika ya, siap ya dengan saya ya. Iya Pak Sinung, Bapak. Masih ada yang ibu, masih ada 2 pendapat, berarti memang seminar harus 5 jam. Supaya sepakat ini, saya ulang ini ya, 0 sampai 3 ibu, 3 sampai 5 ayah, 5 sampai 7 ayah, 7 sampai 12 ayah. Siapa Bapak Ibu? Masih 2 suara? Masih 2 suara? Iya, sudah semua? Masih semuanya? Iya, sudah ibu, ayah. Masih ada 2. Oh iya, enggak, sudah enggak. Ayah. Iya, ayah. Semua ayah. Maka tertulis, ayah. Jangan lukai hati anakmu. Tidak pernah ada hai ibu-ibu lukai hati. Jangan lukai hati anakmu. Karena ayah berperan. Nah, kalau ayah sudah berperan di masa 0 sampai 12 tahun, di masa remajanya rada gampang Bapak Ibu. Jangan terlambat. Kalau kita mencintai anak, posisi kita nggak boleh salah Bapak Ibu dalam memberikan peran ini. Cinta selalu positif. Nggak ada orang tua yang mendidik anaknya menjadi generasi stroberi tadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi peran ini harus segera beralih. Peran ini harus segera berlahir. Mr. Ardian jadi mau nangis saya, terharu. Apakah suara saya putus-putus Mr. Ardian? Jadi mengharukan? Enggak ya. Tidak pernah ada, hai guru-guru masa depan cerah, jangan lukai hati muridmu. Hai psikolog, jangan lukai hati klienmu. Enggak ada, surga tahu. Yang bisa berpotensi menyakiti hati anak. Di dalam karakternya hanya ayah. Anak SD dan sebelumnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang bertanya, "Hai ayah, di mana engkau saat aku membutuhkanmu?" Kasihan anak-anak itu yang karakternya sulit, maka ayahnya harus berperan. Tetapi ayah, masa-masa itu ayah dibantu ibu, itu ada masa kadaluarsanya, masa expirednya. Ketika anak kita sudah mulai masuk SMP, peran itu berubah. Jadi kalau ayah bilang, "Alah nggak apa-apa, nanti aja. Nanti kalau anak sudah besar, ketika ekonomi saya sudah mapan, baru saya berperan." Maaf, terlambat. Karena di masa SMP, ya ini banyak sekali chatting,
Kalau yang single parent bagaimana? Bisa minta tolong ke panitia untuk tema selanjutnya. Ya, jangan lupa undang saya lagi ya. Ya. Ini banyak chat. Artinya surga di kaki ayah juga. Oh ya, untuk anak-anak itu di genggaman ayah untuk karakter. Ya, untuk karakter ya Bapak Ibu ya. Nanti ini berkaitan dengan surga di bawah telapak itu nanti dulu ya. Sebentar, saya ini ada masa kadaluarsa expirednya. Halo, maka harus digunakan dengan baik. Karena ketika anak sudah Oke, karena kalau anak sudah usia 13 tahun dan 19 tahun, coba perhatikan Bapak Ibu, siapa yang berperan supaya emosi mereka stabil, mudah dikendalikan dan tidak baperan? Siapa Bapak Ibu yang berperan kalau sudah SMP, SMA? Teman yang pertama, orang dewasa lain. Ya, orang dewasa lain. Ya, untuk karakter ya. Nanti anak saya jadi pemain sepak bola semua nih gitu kalau kayak ayah gitu ya. Kan dalam ketika usia SMP SMA maka sudah orang dewasa lain dan teman. Nanti kelak ketika anak-anak kita menikah 20 tahun plus. Siapa yang berperan Bapak Ibu? Kita mau lihat sebelum dan sesudahnya supaya jelas. Siapa Bapak Ibu 20 tahun ke atas? Pasangan. Jadi kalau pada saat itu kita berperan ngawur banget kita Bapak Ibu, bikin konflik gitu. Jadi ketika mereka sudah memiliki pasangan, kita mundur teratur. Jadi ini yang 13 sampai 19 tahun anak kita yang berperan adalah kita harus meminta bantuan orang dewasa lain, yaitu guru-guru salah satunya, dan teman dari anak-anak kita. Kalau hanya kita nggak cukup Bapak Ibu. Next slide. Bapak Ibu pilih. Iya, pasangan ya. Next slide. Bapak Ibu pilih. Kita ada gimana kalau anak kita SMP sampai SMA di posisi A, Ing Madyo Mangunkarso, atau B, di depan memberikan contoh, atau C, Tutwuri Handayani. Yang mana? Pasangan suami istri harus kompak, betul. Nggak bisa urusan yang lain, Bapak Ibu. Ini ngurusin anak sudah repot. Nggak usah ngurusin pacar-pacar dan selingkuhan. Wis nggak sempat, Bapak Ibu. Nggak bisa ini. Jadi, yang mana? Atau C? Yang mana? Ing Ngarso Sungtulodo, B, A, Ing Madyo Mangunkarso, atau C, Tutwuri Handayani di belakang. Di mana? Yang mana? Kita posisinya mana? Kenapa terjadi generasi strawberry? Generasi strawberry karena kita salah posisi, Bapak Ibu. Kita salah posisi. Jadi mereka lembek. Jadi posisi yang mana? Oh ya betul, karena jawabannya masih banyak yang berbeda, memang harus ditambah ini jamnya ini. Sampai jam paling enggak jam 3. Ya, Mr. Waldi, A, C. Nah, Pak Charles nakal loh. ABC itu loh, masalahnya itu loh, Pak. Ya toh? Ore yang betul mana ini? Ya ABC. A, B atau C? Ya, jawaban yang betul ada A. Bukan jadi sahabat. Jadi orang tua, tapi di samping Bapak Ibu. Jadi sudah memberi kesempatan kepada pihak lain untuk jadi yang utama. Kita bersama-sama dengan anak. Next slide. Oleh karena itu, di masa SMP dan SMA, tidak boleh salah memilih sekolah. Karena kerja dengan oke. Kalau di zaman SD, jangan salah juga milih sekolah. Tapi kalau salah, rodo rapopo. Ngerti nggak ya, Mbak? Jowo? Rodo rapopo. Karena bagi anak, untuk karakter loh, untuk karakter. Anak itu membutuhkan satu ayah yang berperan. Bukan guru. Puluhan guru yang teladan itu enggak penting. Yang penting ayah yang berperan. Jadi kalau rodo salah sekolah enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting ayahnya bagus. Tapi enggak ada sekolah yang salah sih. Tapi kalau ini ekstrimnya ada sekolah yang salah untuk anak SD enggak apa-apa. Yang penting ayah berperan. Tetapi di masa SMP SMA, pantang kita memilih sekolah yang salah. Dan Bapak Ibu tadi sudah memberikan jawaban. Masa depan cerah adalah salah satu sekolah yang tepat karena cirinya mengadakan parenting. Tepuk tangan lagi boleh. MDC menangani dengan cakap. Hidup MDC, hidup Madecer. Iya, masa depan cerah. Tepuk tangan buat saya enggak jadi Bu Tika. Kalau buat saya enggak Bu Tika. Jadi untuk MDC-nya tok. Oke ya. Baik. Jadi
kerjasama dengan guru itu terbaik Bapak Ibu untuk anak-anak. Nanti boleh tanya jawab ya. Nah, next slide. Walaupun demikian, orang tua harus bisa berperan dengan sangat manis, sangat baik ya Pak Ibu ya. Next slide. Remaja seperti apa sih Bapak Ibu? Remaja generasi stroberi butuhkan yang sebelumnya mungkin Kak. Next di back slide-nya iya. Anak-anak remaja rada molor dikit. Yang masa remaja itu membutuhkan orang tua yang berintegritas. Bagi remaja gombal banget kalau papa mamah itu ngomong A, tetapi yang dirasakan dan dilakukan oleh orang tua itu bukan A. Jadi integritas itu artinya apa Bapak Ibu? Satu kesatuan dari apa yang dikatakan, dilakukan, bahkan yang dirasakan orang tua. Maka ketika anak-anak masih SD, mereka sangat percaya pada orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya itu salah pun misalnya, anak-anak tetap mengidolakan dan menunggu papa mamahnya. Bapak Ibu, apapun. Saya beri contoh sering Bapak Ibu. Waktu anak saya ada yang remaja, ada yang masih kecil. Waktu itu ya beberapa tahun yang lalu, saya nonton Indonesian Idol Bapak Ibu. Waktu itu Regina kalau nggak salah. Bapak Ibu ya, nyanyi bagus sekali. Anak bungsu saya waktu itu masih SD, anak pertama saya sudah SMP ya. Anak tengah SMP juga waktu itu kalau nggak salah. Nah, anak SD ini bilang begini, wah Regina itu bagus ya suaranya, tapi lebih bagus lagi mama. Loh, nonton TV saya ingat posisinya, sambil angkat kaki di tempat tidurnya dia ngomong, bagus mama suaranya. Mama itu kalau ngomong itu cetha, jelas. Saya ngomong, loh nyanyi sama ngomong itu beda. Oh, tapi mama itu kalau nyanyi pun jelas banget syairnya. Oh Regina lewat, mama menang. Gitu. Sangat tidak rasional anak SD. Mengidolakan papa mamahnya. Nah anak saya yang remaja mendengar ini. Ngomong ke adiknya. Wah kamu nggak tahu. Mama itu suaranya bagus itu dari mana? Kamu ngerti enggak itu kalau di acara-acara perjodohan waktu itu Take Me Out namanya Bapak Ibu. Kalau mama jadi pesertanya yang mencari jodoh, itu semua laki-laki mematikan lampu, tanda tidak menyenangi mama. Loh kok bisa? Wah mama suaranya aja seperti apa? Suaranya seperti petir gitu kok. Bagus. Kamu tuh ngerti gitu loh ya. Lihat, anak SMP itu sudah sangat rasional Bapak Ibu. Maka dia butuh validasi perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang, kamu belajar, kamu yang baik, alah gombal. Kalau kita tidak menjadi orang yang benar di tempat kerja. Kamu tuh kalau sama adikmu tuh ya yang benar, yang sopan, blablabla, gombal. Kalau papa mama selalu bertengkar, masalah finansial dan kesetiaan. Lihat Bapak Ibu, mereka lihat integritas. Kalau waktu anak tidak menguji, tapi remaja mulai menguji integritas. Bapak Ibu sedang divalidasi. Apakah yang Bapak Ibu sampaikan itu benar apa tidak? Itu remaja. Next slide Bapak Ibu. Ya. Nanti ditutup dengar Bu Eksti nyanyi ya. Oke, nanti saya nyanyi. Wah, ini pas semua nanti izin ke toilet nanti saya nyanyi Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, anak remaja juga butuh orang tua mengajarkan ini. Kalau generasi stroberi itu keluarga sejahtera, maka nggak harus anak itu dimiskinkan. Sudah, biar kamu tuh karaktermu kuat, tak miskinkan ya. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu sampai seperti itu, tapi berikan konsekuensi. Sebab akibat itu diberikan kepada anak-anak. Kamu bisa membangun kamu bisa mempunyai rumah yang mewah dengan kolam renang yang lengkap dengan fasilitas internet yang baik. Karena papa bekerja. Tunjukkan papanya bekerja dengan baik. Lihat, kalau ada hujan deras di kota, Semarang maupun Surabaya, asal tidak ada informasi penutupan jalan, papa tetap berangkat. Lihat loh Bapak Ibu, ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Karena tugasmu makin lama makin sulit, maka komputer papa lengkapi. Supaya memperlancar pekerjaan sekolahmu dan kamu happy. Bukan membebani, tapi tunjukkan sebab akibat. Next slide Bapak Ibu. Yang penting supaya mereka memahami sebab akibat. Dan remaja bilang begini kepada saya Bapak Ibu, papi mami itu nyebelin kalau ngobrol sama papa mama. Aku nggak suka kalau ngobrol sama orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Iya. Oke. Kenapa? Tidak suka dengan, oh ya makasih Pak Sinung. Kenapa?
remaja tidak suka, aku nggak suka karena orang tuaku itu toksik. Racun katanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bisanya hanya memberi instruksi dan dogma. Terutama orang-orang Kristen seperti saya nih Bapak Ibu. Sukanya berhenti di dogma. Saya itu. Jangan Bapak Ibu jangan niru saya. Kata akhirnya selalu serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan beserta kita. Nah, ya. Anak-anak remaja bilang ke saya, betul. Kalau saya nggak bisa, saya serahkan ke Tuhan. Tapi pada suatu saat ada masalah bahaya Bapak Ibu. Ketika dia betul-betul nggak bisa mengerjakan soal, dia menganggap bahwa Tuhan tidak beserta kita. Hati-hati Bapak Ibu. Dogma harus wajib. Tetapi harus ditambah dengan, itu loh Bapak Ibu, kalau di filmnya Butejo itu bilang gini, mbok dadi wong ki sing rada. Apa Bapak Ibu? Yang tahu Mr. Ardian tok. Mbok dadi wong ki sing rada? Mem Putri nggak tahu. Lah, dari operator tahu. Solutif lupa. Solutif. Nah, bener dah. Mbok dadi wong ki sing rada solutif. Ya, betul ya. Nah, jadi orang itu mbok ya penuh dengan solusi, responsif. Seperti ini Bapak Ibu. Jangan toksik supaya remaja merasa asik juga kalau bersama orang tuanya. Online asik, onset bersama papi mami juga asik. Ini Bapak Ibu. Kita cek di 3 kolom. Kolom pertama situasi, kolom kedua perasaan. Kita cek. Kalau remaja kita kehilangan sesuatu yang dia sukai, bolpen misalnya, dia suka sekali dan itu hilang, perasaannya sedih. Betul nggak? Klop nggak Bu? Bapak Ibu, situasi dan perasaannya klop nggak? Kalau kehilangan dan dia merasa sedih. Klop, betul. Betul nggak Mama Foni? Mama Esther? Mama Lina? Pak Charles kok tumben nggak jawab? Mama Yulia? Klop ya, betul ya? Nah, kalau sudah betul, tetapi orang jangan sedih. Gitu aja kok sedih. Itu toksik Bapak Ibu. Sudah betul kok disalahke. Ya Bapak Ibu, sudah betul. Itu tidak bisa kita katakan jangan sedih. Tetapi kita cek di kolom berikutnya, perilakunya. Banting gelas. Nah yang dibetulkan adalah perilakunya. Berikan solusinya. Ketika dia dipukul, contoh 3. Dipukul temannya, maka dia benci kan? Benci, betul Bapak Ibu. Kalau dipukul happy itu enggak ada. Itu malah justru Bapak Ibu perlu curiga. Kalau temannya, dia benci. Benar. Nah, perilakunya langsung mau membalas. Nah, perilaku ini yang kemudian dibetulkan. Diajarin, disimulasi di rumah. Gelar perkara, reka adegan di rumah. Kenapa sampai kamu dipukul? Nah, Pak Sinung senang sepak bola ya Pak ya? Pak Sinung senang sepak bola. Nah, di teman saya. Oh ya, dia teman saya ini juga main sepak bola Bapak Ibu. Nah, kemudian dia ingin juga anak-anaknya jadi pemain sepak bola lah, paling enggak 1 yang pertama. Nah, si anak ini waktu itu kelas 7 kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Kelas 7 ngomong ke ayahnya waktu pulang sekolah, aku tuh kalau main sepak bola di sekolah nggak pernah dapat bola. Jadi teman-temannya itu nggak pernah ngasih bola, walaupun dalam kondisi latihan. Loh kenapa ya? Nah, si bapak ini seperti ini Bapak Ibu. Tidak sekedar dogma. Ya sudah tahu kamu harus begini toh sama temanmu. Kamu harus lawan toh enggak. Tapi direka adegan. Coba, ayo main sepak bola sama papa. Ketika dia main sepak bola sama papahnya, ketahuan Bapak Ibu. Karena anaknya ini suka nendang kaki papahnya kalau gemes gitu. Ditendang kaki papahnya. Papahnya nanya, apakah kamu di sekolah juga seperti ini? Anaknya bilang, iya dong. Kalau begitu, kamu keliru. Kamu jangan menendang temanmu. Lah habis temanku jengkelin. Kalau temanmu jengkelin, caranya gini. Ya, jangan kamu ngalah aja, enggak. Ajak temanmu habis main sepak bola. Yuk, kita ke kantin yuk. Aku traktir kamu es teh. Mau? Jangan es teh atau boba. Ya oke lah, sehari ini es teh dulu, besok boba. Gitu Bapak Ibu. Ini contoh. Ini contoh loh Bapak Ibu. Supaya anak bisa menyelesaikan konfliknya. Gitu. Bukan perasaannya yang ditolak.
Keluarga adalah saat setiap anggota keluarganya merasa diterima perasaannya tanpa kritik. Next slide Bapak Ibu. Sudah hampir habis Bapak Ibu materi dari saya. Siapkan pertanyaan ya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Bersama remaja, komunikasi ini memang harus terampil. Ini gambar apa Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu ya, nggak lihat ya, Mr. Adian. Kuda, katak, katak atau kuda, betul. Mama Trisia, siapa lagi? Mama Christine, Mama Licen, katak. Iya, Mama Lydia, Mama Esther, Mama Yulia, Mama Foni, Mama Kartika, katak, kodok, kuda, bulusi, kuda. Nah, baik, semua benar dah. Kalau misal saya hanya bisa melihat kodok, tapi tidak bisa melihat kuda, gimana Mama Mira? Kataknya diputer jadi kuda. Oh, gimana caranya? Kataknya kan seperti itu, berarti kitanya ya yang puter ya. Gimana caranya Mama Habel? Saya hanya bisa melihat kodok, nggak bisa melihat kuda. Gimana caranya? Ayo. Mama Mira boleh mic-nya diaktifkan? Saya diajarin. Ayo. Halo, mamahnya Mira? Ya. Atau Bu Mira? Ya. Oh, Bu Ya, Mira Bu. Ya, Bu Mira, silakan Bu. Ini saya, wah ada ikan paus ini ya. Saya melihatnya kodok, tapi nggak bisa melihat kuda. Gimana? Melihat melihat kodok dulu, habis itu diubah jadi landscape itu kodok. Ketika potret jadi kuda. Nah, ini saya pakai komputer. Mau landscape mau nggak bisa diputer, gimana dong? Nah, saya ngeyel nih pura-pura. Terus sayanya yang muter. Iya, badannya kita yang muter. Seperti Miss Intiarani. Muternya gimana muternya? Coba tak putar dulu, coba sebentar. Ini kok tadi angel ini ya. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri apa ke kanan Mama Maya tadi? Siapa ya? Ke kiri. Saya muternya ke kiri. Mana nggak kelihatan itu? Saya muternya kemana ya? Ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Coba nyanyikan Bu. Kanan, ke kanan, dan ke kanan ya. Oh, dengklek ke kanan, kepala dengklek. Ini Mister dengklek. Iya, nah ada Zoom user. Wah, ini siapa ya? Sampai bilang begini. Terima kasih ya Bu Bu Maya ya. Tadi Bu siapa ya namanya? Bu Maya atau Bu Mira? Lupa saya. Mira. Ya, Bu Mira, makasih ya Bu Mira. Akhirnya saya menemukan ya, Bu Mira, menemukanmu. Wah, Jan ya. Dan ini loh Bu, saya kepengen, saya capture ini, screenshot ini, si Zoom user yang mengatakan, oh iya, inilah yang paling utama intinya. Ketika kita dan remaja itu berbeda pendapat, walaupun memandang hal satu, jurusan, nanti kuliah di mana? Arsitek, dokter aja. Nah itu pastikan pakai rumus kodok kuda ini. Dipikir. Seperti tadi. Coba Bu, komputernya diputar. Nggak bisa dong, nggak diputar. Kalau begitu cari akal Bu Mira. Oh Bu Kristinnya aja yang muter kepalanya. Ke kiri. Oh ke kiri nggak pas. Oh ke kanan. Jadi Bapak Ibu silahkan sampaikan dengan gamblang kepada anak-anak remaja kita. Dan tunggu anak remaja kita juga menjelaskan. Mungkin sama-sama belum nemu apa titik temunya. Tapi paling tidak ada kata-kata, oh seperti Zoom user. Namanya siapa Zoom user? Itu bagus banget. Sampai pihak sebelah itu anak kita bilang, oh paham maksudnya Mama? Belum sih, tapi aku tahu. Papi Mami punya pandangan yang kayaknya benar. Tapi aku belum bisa melihat itu. Enggak apa-apa. Bapak Ibu ya, saling menjelaskan sampai, oh iya begitu ya. Wah ini dari Mama Ratna sampai detail sekali, mata katak itu hidung. Lah ngomong ke anak remaja, gini loh, kenapa Mama tidak membolehkan kamu pacaran atau naik gunung? Karena kamu alerginan. Naik gunung musim dingin, pilekan. Nah dijelasin dengan detail, sambil makan bakso, sambil makan soto, dan anak mendengar, aku belum paham yang Mama maksud, tapi oh aku tahu yang Mama khawatirkan itu. Besok kita ngobrol lagi ya Mah, gitu ya. Oh ini masih ada urusan kata kodok loh ini. Matanya di perut katak. Oh ya, masih urusan ini belum selesai. Oh begitu ya Bu Fitri.
Sampai orang lain bilang, oh itulah komunikasi kita yang luar biasa. Next slide. Jangan lupa Bapak Ibu, berikan juga kepada anak remaja kita, kalau kita ingin menginginkan suatu perilaku yang baik, perasaannya harus dilibatkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau perilakunya sudah plus, supaya hasilnya plus, itu perasaan harus plus. Ini seperti rumus perkalian. Tandanya harus sama. Kalau kita ingin perilaku dia, contoh nih, mencuci piring itu plus, maka harus dibuat dia perasaannya harus happy. Tanya perasaan. Remaja sering mengatakan, orang tuaku itu dingin. Kenapa? Karena hanya perilaku yang ditanyakan, bukan perasaan. Kalau dia mencuci piring, tanyakan, kamu seneng nggak? Kalau seneng banget mah, maka hasilnya pasti plus. Parenting itu salah kalau hasilnya min. Min itu nilainya jelek, tapi dia perasaannya happy-happy saja. Nggak urusan, itu berarti dia merasa bahwa sekolah bukan untuk dia. Hasilnya min. Plus, perilakunya bagus, ranking 1, tetapi perasaannya nggak seneng. Ranking kan cuma buat mamah, buatku nggak penting. Hati-hati, itu hasilnya min. Bagaimana min kali min sama dengan plus? Itulah cinta yang paling sejati Bapak Ibu. Saat anak remaja kita gagal. Min. Jangan pernah lupa, jangan bereaksi dulu. Bapak Ibu anak remaja harus sering nge-freeze. Seperti kalau nge-zoom sinyal hilang. Mami, nilai agamaku remedi. Seperti yang pernah saya ceritakan. Ya, saya tuh Kristen loh Bapak Ibu. Kristen banget loh saya. Oh, tanggo saya GKI Peterongan. Anak saya sekolah di sekolah Kristen. Dan ulangan agama anak saya remedi waktu kelas 4. Kebangetan nggak Bapak Ibu? Wah, Semarangnya sumuk Bapak Ibu ya. Muntap saya, nilai ulangan agama dibagi dan remedi. Itu saya tulis di buku saya Bapak Ibu. Dan saya ulang-ulang kalau saya seminar. Saya mau marah Bapak Ibu. Min, wah bangetan banget kok min. Kan Kristen. Ketika saya mau marah Bapak Ibu di siang hari itu, slide ini tayang di mata saya. Min kali min plus, min kali min. Waduh Tuhan, wah ngele melakukan yang saya katakan. Iya, Tuhan bilang gitu ya. Kamu ngomong sendiri, lakukan katanya. Marah gitu Bapak Ibu. Anak saya masih kelas 4 SD itu. Dan saya mendekati dia, mau tak jewer itu kupingnya Bapak Ibu. Anak saya perempuan semua, mau tak jewer itu. Tapi saya melihat yang basah tidak hanya baju seragamnya, tetapi pipinya basah. Ada air yang mengalir deras di situ tanpa suara. Slide ini tayang dan saya bilang, nilai agamanya remedi. Iya, kamu agamanya apa? Sekolah minggu diantar terus-menerus tiap minggu. Remedi buangetan ini. Tapi ketika saya melihat airnya mengalir di matanya, saya ambil napas, nge-freeze. Saya bilang, Mama mandi dulu. Mandi, minum toh Bapak Ibu, ya. AC dipasang, kipas angin pasang. Iya, langsung. Kenapa bisa remedi? Akhirnya suara tangisnya pecah Bapak Ibu, dia bilang, aku salah mah. Miss-nya itu bilang ulangannya itu materinya Paulus. Aku dengernya Yunus. Lah sudah tak apalin alasannya kenapa 3 hari di ikan paus. Itu aku apal semua. Tapi ternyata yang keluar Paulus. Aku remedi mah. Aku nyesel. Dia nangis. Men kali men. Saat itulah orang tua diuji dengan cinta sejati. Ini untuk generasi strawberry. Supaya dia tangguh tetapi tetap penuh dengan cinta. Min kali min sama dengan plus. Saya bilang, Mama kemarin ngomong apa ya? Kalau aku nggak remedi, kita mau makan bakso di sebelah rumah. Aku nggak jadi makan bakso ya Mah. Karena kalau nunggu kakak-kakak pulang, nanti makan baksonya jadi berempat. Aku mau kepengen sama Mama dan itu gagal. Saya bilang, siapa yang bilang gagal? Nggak usah ke bakso, mandi, ganti baju seragamnya, ganti baju biasa, kita ke mall dekat rumah. Jadi rumah saya Bapak Ibu, selain tonggonya gereja, ada bakso, ada mall. Rumah saya komplit ya Bapak Ibu ya, tangganya ya. Nah, saya bilang, udah oke, mandi, kita nggak usah ke bakso, yang sumuk itu. Ke mall pun, apa yang kamu ingin makan? Mamah traktir hari ini. Dan dia tulis di IG story-nya. Mungkin inilah yang disebut cinta sejati. Lihat Bapak Ibu, kalau kita memberikan itu dengan tulus kepada anak-anak, sampai kapanpun anak-anak tidak pernah akan lupa tentang cinta
ayah ibunya, tidak pernah sesat. Kalau kita pernah berperan tepat waktu, maka suatu hari ketika kita tidak ada di dekat mereka, mereka tetap mengingat kita. Yang penting adalah ayah ibu harus menatap penuh cinta antara suami istri. Next slide. Apapun yang dilakukan oleh suami istri yang penuh cinta Bapak Ibu, itu akan mengalir di anak-anaknya. Berapapun jumlah anak kita, mau 3, mau 4, mau 5, semua menang di hati papa mama. Karena hati papa mama hatinya luas, seluas samudera. Berapapun jumlah anak, nomor 1 untuk papa mama. Jangan anak tengah suruh ngalah, anak sulung disuruh ngalah, anak bungsu suruh ngalah. Kalau semua bisa menang, kenapa harus ada yang ngalah? Ini semua bisa kita lakukan, tips-tips dari saya yang sedikit ini Bapak Ibu bisa dilakukan selama pasutri saling mencintai. Next slide, terakhir dari saya. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat hati yang hitam ini selama 15 hitungan. Nanti setelah saya bilang 15, minta tolong kakak yang pegang slide di next ya kak. Ketika pasutri menatap cinta, semua benar. Kalau selama pasutri itu saling mencintai, jatuhnya ke anak pasti betul. Nanti kita lihat ditanya jawab. Bapak Ibu, saya ajak melihat hati hitam ini 15 hitungan. Jangan kedip, tahan napas. Oh enggak ya Bapak Ibu ya, boleh ya. Tahan napas tapi tidak boleh tidak melihat hati ini. Mari kita fokus melihat hati hitam ini. 1, 2, 3, 4. Jangan pindah pandangan. 6, 7, 8, tahan, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang pegang slide siap-siap, 15, next slide. Kedip-kedip sekarang. Ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Ya, ada apa, Zoom user? Ada hati. Lihat, ada love. Ketika pasangan suami istri saling mencintai, maka anak-anak kita juga akan dididik dengan baik. Nggak usah pakai rumus-rumus yang macam-macam. Maka anak-anak kita tetap menjadi generasi stroberi, tapi stroberi yang manis di luar dan manis di dalam. Bapak Ibu, selamat mencinta, salam sukacita. Saya kembalikan ke Mam Putri dan Mr. Ardian. Dan saya tunggu diskusinya. Terima kasih. Ya. Mantap. Wow, mantap sekali. Mem Putri, sebentar. Saya mau mengutarakan isi hati saya dulu, Mem. Iya, Jadi silakan. Waduh. Sebentar Bu, salah sendiri Bu Christine mau datang ya. Obat saya gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya pribadi merasakan bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara lewat hambanya ya, lewat Bu Christine. Amin. Semua ya. KKR ini ya. Iya Bu. Jadi Yesus itu suka bicara lewat tubuhnya Bu ya. Bu Christine adalah tubuh Kristus kami semua. Jadi amin. Ada hayat dan kehidupan ya buat kita semua. Silahkan Mem Putri, kita kan guru BI, kita harus merepresentasikan kira-kira apa yang kita rasakan, Mem. Silakan, Mem. Ya kok romantis banget ya, Mr. Ardian emang seromantis itu ya. Luar biasa. Ini sama istri Bu di sebelah, tadi nonton kedip-kedip bareng tadi Bu kita. Wajan, keren sekali nih, luar biasa ya. Malam Minggu ini ya. Iya Bu, ya. Silakan Mem Putri dulu ya. Mem. Iya, ini melting sekali sih Bu, karena saya juga pernah mengalami demikian, penerimaan terhadap seorang anak yang memecahkan parfum saya 1,5 juta itu yang saya nggak mampu beli ya kan. Aduh. Dan ternyata saya ampuni dan dia sampai sekarang ingat Ibu, luar biasa. Ini kayak kejadiannya Ibu Christine tadi. Iya, kesaksian yang luar biasa. Lihat, kalau kita penuh dengan cinta, papi mami penuh dengan cinta, masa iya anak akan melukai hati kita? Nggak mungkin dah Bapak Ibu, nggak mungkin ya. Terima kasih untuk kesaksian dari Mr. Adrian dan Mem Putri. Lah ini kok jadi rohani ya acaranya ya. Iya, KKR berikutnya akan kita sampaikan apa misalnya? Ya, baik. Matthew, saya sudah membaca loh buku Generasi Strawberry, tapi webinar ini memberi perspektif baru yang tidak menghakimi. Anak memang luar biasa dan MDC-nya memang keren. Ya, bagus sekali. Jangan lupa undang saya lagi itu ya, bahasa marketingnya. Baik, silakan. Ya. Tadi ngebut saya ya, Bapak Ibu boleh mau yang detail bagian mana silakan. Ya. Boleh. Oke. Akan banyak nih Mbak Putri. Ya, sepertinya banyak yang bertanya ini ya. Bapak Ibu silakan chat ya di kolom chat boleh atau langsung saja ya karena kita sudah sangat sangat blak-blakan sekali tadi ya. Blak-blakan, ya. Blak-on. Dengar Bu Christine berbicara itu seperti kita makan bakso tapi penuh daging. Betul.
daging kabeh gitu ya Pak. Oke, nggak ada kuahnya gitu ya. Kalau Pak Sinung bilang suara saya menggelegar sebagai petir di ruangan, salahnya sendiri speakernya dipasang ya toh. Enggak ya Pak Sinung. Makasih ya Pak. Nanti main sepak bola lagi Pak. Ya. Iya. Iya, boleh resen juga boleh. Silakan resen Bapak Ibu. Ya, mungkin mau resen, mau ngechat langsung silahkan ya. Mumpung Bu Christine masih ada ya. Nanti Bu Christine ini jam terbangnya cukup tinggi ya Pak Ibu ya. Nanti sudah terbang kemana lagi gitu ya. Oke ya. Dari sumber yang menitikkan kita katanya mengatakan bahwa kalau saya nilai tidak terlalu saya prioritaskan, tapi berharap mereka tumbuh jadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Dengarkan guru-guru MDC. Ini galak saya ya. Dan puji Tuhan guru-guru di MDC bisa merangkul anak saya. Makasih ya guru-guru MDC, bukan McD tapi MDC ya. Saya kebalik ini. Mem dan Mister. Iya. Bukan yang utama, itu efek samping Bapak Ibu. Ya, tidak perlu kita nggak apa-apa kalau kita ngomong nih apa-apa betul-betul dari hati loh. Berarti kalau anak ada yang remedi, orang tuanya ikhlas loh. Lah kalau nggak ikhlas, anak itu menangkap apa yang kita rasakan Bapak Ibu. Jadi nilai bagus itu oke kok, nggak apa-apa. Tapi dengan proses yang baik, yang kita puji nilai prosesnya ya. Kalau anak itu nilainya bagus, misalnya anak pulang, ada yang anak saya juga pernah pulang di pintu pagar bilang, "Mah, aku ternyata biologiku bagus loh, biasanya elek terus." Ya, ini berapa? 85. Oh, keren. Berarti lihat Bapak Ibu yang dipuji adalah berarti cara belajarmu sudah betul. Gitu. Oh, cara belajarnya ya. Karena lain kali ketika dia gagal, kita tinggal balik. Jadi cara belajarmu ada yang nggak benar. Bukan tadi pinter sekarang bodoh, enggak. Tapi cara belajarmu sudah benar. Kalau dia gagal, cara belajarmu yang kurang benar. Berarti dia masih ada kesempatan. Kalau cara belajarnya benar pasti bagus. Berarti yang kita lihat itu prosesnya dan perasaannya. Proses dan perasaan ya. Alih-alih mengutamakan hasil ya Bu ya. Ya, lah nanti hasil itu efek samping pasti ngikutin. Sudah. Bapak Ibu kalau saya mau sharing curhat aja bukan gimana, tapi anak saya kan sekolah di TK, SMP begitu ya Pak Ibu ya. Saya sudah punya Facebook waktu anak saya itu TK playgroup. Zaman berapa itu, tahun berapa Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu posting foto anak saya. Nggak ada captionnya, nggak banyak. Saya tuh nggak bisa caption kok Mr. Ardian. Yang model kayak Pak Ardian yang rada, oh Tuhan terima kasih untuk keberhasilan putriku. Itu saya nggak kayak gitu modelnya. Foto ya foto aja gitu. Nah, saya nggak menyangka guru TK anak saya itu mengikuti Facebook saya, melihat foto-foto anak saya yang dulu dia ajar. Dia ngomong, apakah ini Evin ya Bu? Yang kemarin itu ya ampun, kemarin tuh nangisan. Sampai saya dan guru-guru bilang, anak psikolog kok nangisan. Tapi dia melihat perkembangannya pelan-pelan. Anak saya sampai sekarang nggak kempling, nggak biasa aja gitu. Tapi ada perubahannya itu loh Bapak Ibu. Nah, perubahan itu adalah apa? Kalau sekarang misalnya anak saya dianggap orang lain itu baik, itu hanya sekedar efek samping. Itu sudah langsung ngikutin Bapak Ibu. Ranking dan sebagainya nggak usah dikejar. Kalau suami istri, kayaknya nggak nyambung ya. Suami istri mencintai, istri yang dicintai oleh suami akan merawat dan mengasuh anak dengan baik. Nah, anaknya pasti kempling. Nah, itu ranking itu akan mudah diraih Bapak Ibu. Jadi ranking itu efek samping. Dah gitu. Pokoknya kita benar dulu pakai hati tadi. Ya, ini banyak contoh kapan-kapan nanti saya sambung lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang penting pakai hati. Putri. Ya, Ibu ini ada yang bertanya nih, bagaimana dengan fenomena video-video viral yang kontennya justru negatif gitu ya. Jadi mungkin ada asupan dari luar gitu kan, bukan dari keluarga. Bagaimana itu kalau misalnya mereka lebih punya waktu untuk scroll YouTube, scroll video-video yang sedang viral gitu. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah steril gini. Tidak usah semua nggak boleh gitu Bapak Ibu, lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau dia deket sama papa mamahnya, nanti kalau anak-anak remaja, Bapak Ibu boleh menyampaikan tidak apa-apa. Gini Bapak Ibu, rem daruratnya. Karena kita nggak bisa ini ya Bapak Ibu, masa semua diblokirin? Jadi di rumah tuh TV-nya cuma Mickey Mouse dan Donald Bebek kan ya repot ya Bapak Ibu. Nanti kalau dia keluar, jadi kayak model itu loh Mr. Adrian, Mem Putri, seperti lagu. Rindu sak rindu-rindunya, rindu serindu-rindunya. Jadi ketika teman nanti pas di luar, teman lain nyetel apa, dia akan sangat
seneng banget gitu loh Bapak Ibu, gumunan. Padahal orang Jawa bilang aja gumunan, aja kagetan, aja bingungan. Nah, kalau nyetelnya Donald bebek terus repot. Jadi biarin aja, dan kadang-kadang perlu sampaikan. Ini menyampaikannya harus berulang-ulang Bapak Ibu, baik waktunya maupun tidak baik waktunya. Kapanpun Bapak Ibu ingat ngomong, nggak sampai kurikulum. Kurikulum biar Mr. Adrian dan Mem Putri yang membuat. Orang tua asal ngomong aja Bapak Ibu dalam suasana apapun, lagi ke mall, lagi makan bakso, oh ya mama inget nih, besok lagi kalau lagi makan bakso mama nggak ikut, nah masuk ini, inget-inget ya, kalau mama itu suka bakso, oh iya mah, nah apa maksudnya? Nanti kalau kamu melakukan apapun, mengatakan apapun, juga apapun, papa mama nggak ada di situ, pikirkan. Kalau papa mama ada di situ, bagaimana perasaan papa mama? Kalau kamu mikir papa mama senang, lakukan, the show must go on. Nah, tapi kalau kamu mikir papa mama nggak bakal senang, stop. Ini kemarin saya nanya ke anak SMA tentang seks edukasi Bapak Ibu. Ini untuk anak TK sampai SMA. Gitu ya. Saya ngomong ke anak SMP, saya bilang begini juga. Anak-anak, ini papa mama ada nggak di sebelah kalian gitu. Mereka bilang, ada nih mami ngintip-ngintip gitu, ada yang gitu. Ada yang enggak, aku sendirian di rumah sama mbak, oke. Ada yang sama suster, ada yang sendirian til, ya oke, enggak masalah. Baik yang ada papa mama maupun tidak, kira-kira ketika papa mama ngelihat kamu lagi nge-zoom sama Bu Ekstin, papa mama kira-kira seneng enggak? Anak-anak di kolom chat jawab. Bapak Ibu bisa cek nanti di Instagram jawabannya, ada yang saya rekam. Itu anak-anak bilang, boleh, malah disuruh kok. Ngomong nanti ada acara Zoom anak-anak di sekolah sama Bu Ekstin, kamu harus lihat ya di Zoom ya gitu. Berarti disuruh. Walaupun papa mama sekarang nggak ngeliat, aku tahu bahwa papa mama ngebolehin, ngizinin aku ikut Zoom. Berarti lakukan. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu, misalnya berdua saja dengan teman, terus teman mau pegang bagian yang ditutup baju dalam. Berdua saja. Kalau papa mama ngelihat pada saat itu papa mama kira-kira sedih enggak? Anak-anak bilang sedih, pasti enggak boleh. Maka stop. Tidak boleh dilakukan. Itu remnya. Jadi kamu jangan ini, jangan itu. Saya enggak pernah blokir Bapak Ibu di rumah. Cuma karena saya pakai wifi jadi keblokir dari wifi-nya. Tapi kalau saya sendiri enggak. Kalau saya lagi nonton film drakor Bapak Ibu, ada yang suka drakor enggak ya? Hobi nggak mutu tapi lumayan kecas energi Bapak Ibu ya. Kalau saya nonton drakor ini Bapak Ibu, lagi drakor atau dracin atau apapun, ada adegan-adegan cipika-cipiki, ciuman pacaran, anak perempuan saya lewat ya saya biasa aja, nggak tahu, tutupi matanya, nggak perlu Bapak Ibu, santai aja, santai saja. Lah ini justru dia akan oke ya, nggak apa-apa, biasa aja, jangan terlalu merasa risih begitu, biasa aja supaya mereka tidak terlalu steril. Nah, nanti kalau dia kelihatan gelagatnya risih, berarti saatnya kita memberikan seks edukasi Bapak Ibu, pendidikan seks. Kita bilang itu hanya bla 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 gitulah, sesi lain dah Bapak Ibu. Intinya begitu. Jadi tidak perlu steril tapi berikan rem dalam hati mereka kalau papa mamah melihat apakah sedih atau tidak. Itu penting ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan terus dikonfirmasi ya Bu ya. Dan anak-anak ini bukan musuh Mem Putri. Anak-anak itu bukan musuh kita, tapi sekutu kita. Jadi kalau apa yang dilakukan anak itu kita ngerasain. Kenapa kok kepengen melihat itu? Jangan terus kita mengintip pakai CCTV dan sebagainya, nggak usah lah. Anak itu bukan musuh kita, tapi kita ada di pihak anak-anak. Gitu Bapak Ibu. Iya, silakan. Iya, yang penting mereka merasa aman dan nyaman gitu bersama orang tuanya gitu kan ya. Betul sekali. Oke, ini mungkin sama dengan saya pribadi sih Bu. Ini pertanyaannya itu bagaimana kalau single parent atau mungkin kalau saya suami saya jauh gitu Bu, enggak ada di rumah setiap saat gitu, bagaimana? Tinggal dilihat perannya Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita usianya masih 0 sampai 12, ayah sangat berperan sekali. Maka usahakan sekarang gunakan IT Bapak Ibu. Ayah berperan banget, harus tetap. Bagaimana itu kalau yang kayak Mem Putri ya, karena LDR begitu misalnya, itu bisa ayah terus berperan, ngobrol itu sampai pokoknya cek apakah hubungan anak kita dengan ayah ibunya itu benar apa tidak. Ceknya gini Bapak Ibu, apakah anak bisa ngobrol sampai hal-hal yang enggak mutu. Contoh, harga
cimol di kantin. Nah, ini kalau SD ya. Kalau SMP harga catering. Makanan hari ini enak sekali loh, Pak. Papa suka itu karena ada udangnya. Nah, cateringnya pas enak, yang di kantin pas enak, sampai seremeh sereceh itu. Suami istri juga loh, Mr. Ardian. Kok Mr. Ardian ya saya ngomongnya ya. Ceknya apakah hubungan mereka baik apa tidak, bukan pada saat mereka ngobrol yang berbobot. Berbobot itu misalnya uang SPP sudah dibayar belum, ulangan seperti apa, itu berbobot ya. Uang PLN gimana nih, gitu-gitu, itu berbobot. Tetapi sampai yang remeh-temeh, ngobrol apapun bisa dan asik ke papah mamahnya, berarti hubungan mereka bagus banget Bapak Ibu. Termasuk suami istri. Istri-istri masihkah bisa ngobrol tentang sinetron kepada suami? Kalau masih, oke banget. Ya, ini saya banyak contoh Bapak Ibu untuk Pak Sutri, tapi untuk anak juga seperti itu. Sampai anak ngobrol receh kepada kita. Tadi temanku mah, yang di belakangku duduk itu, anak saya SMA cerita, aku benci banget sama temanku yang laki itu. Duduknya di belakangku terus mesti. Aku jadi nggak dengar kalau guru ngomong lah. Memang dia ngapain? Nyanyi. Nyanyinya lagu apa? Lagu-lagu sinetronnya Mamah gitu loh. Bukan lagu-lagu bagus Blackpink atau apa. Lagu sinetronnya Mamah. Saya langsung bilang loh, kalau sampai ada anak laki bisa nyanyi lagu sinetronnya Mamah, dia pasti lembut hatinya ya. Coba tanya besok. Apakah dia nonton sinetron? Dan dia pulang sekolah, anak saya bilang, enggak mah, bukan dia yang nonton sinetron, tapi dia nemenin mamahnya. Saya bilang, ada anak laki nemenin mamahnya nonton sinetron, sampai tahu lagu soundtracknya, berarti anak itu baik, enggak nakal. Tinggal kamu bilang, tengok ke belakang dan bilang, William, kalau nyanyinya rada pelan gimana, atau direkam, kirim ke WA-ku. Nanti aku dengerin di rumah gimana. Sampai sekarang mereka semua bersahabat. Ya, lihat ya Bapak Ibu ya, sampai hal remeh-temeh itu ngomongnya sama papa mama itu nyambung, asik. Maka dia pasti tidak akan ini kecanduan game online. Bagi anak-anak Bapak Ibu, online itu asik. On-site juga asik. Sambil menjawab beberapa pertanyaan yang mirip ya Mem Putri. Saya mau nanya nih Bapak Ibu. Saya survei kepada anak SMA dan mahasiswa saya. Saya tanya, kamu tuh lebih seneng kalau apapun ya, belajar maupun ketemu orang, itu lebih seneng online atau on-site? Bapak Ibu bisa jawab juga, kira-kira mereka jawab apa? Online atau on-site Bapak Ibu? Online, Pak Rudi? Jawaban anak-anak, online ya Pak Rudi? Ayo, online, Zoom user, iya Bu Esther, Mama Freya, Bu Mira, ya, on-site atau online? Sambil tiduran online dan makan. Oh, makan dan tiduran. Seneng online apa seneng onsite? Iya, seneng online ya. Seneng online? Iya. Jawabannya seperti Bapak Ibu. Dua-duanya seru. Betul, Pak Jonathan. Anak-anak menjawab 51% lebih seneng onsite. Baik sekolah maupun ketemu papa mama. Online-nya sisanya 49. Mirip Bapak Ibu. Tetapi mereka tetap lebih mencintai offline atau onsite. Artinya mereka lebih suka bersama dengan papa mama. Dengan Anda Bapak Ibu dibanding online. Hanya bedanya dengan generasi saya, generasi strawberry ini punya pilihan lain. Jadi mereka karena punya pilihan, maka mereka milih mana yang lebih asik. Kalau papa mamahnya asik, mereka pasti akan pilih kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak asik ya kepaksa mereka milih yang lain, game online. Nah asiknya seperti apa? Jangan sekedar dogma, tapi selalu berikan solusi. Ini saya mengutip kata-kata anak saya Bapak Ibu, anak saya yang pertama dan kedua cerita begini, kalau jalan-jalan aja anak saya perempuan senangnya ke mall, karena tetangganya mall ini Bapak Ibu ya, dia bilang, saya tanya, kalau ke mall paling senang sama mama apa sama teman-teman? Mereka langsung jawab loh Bapak Ibu, sama teman-teman karena seru, rame, seru, menyenangkan, ceritanya tuh nyambung lah. Kalau aku ngomong ngobrol tentang BTS, tentang Blackpink, itu mereka langsung nyambung. Nek mama itu enggak nyambung belas Tetapi bersama mama itu ada asiknya. Kalau aku membeli sesuatu, satu dibayarin, ya kan? Yang kedua, ada solusinya. Kalau beli sepatu, bagus yang ini. Kalau untuk sekolah yang ini. Kalau untuk jalan-jalan yang ini. Kalau temanku nggak bisa ngasih solusi gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Dia bilang, sama teman-teman itu asik, sama papa mama juga seru. Begitu Bapak Ibu. Karena kita tidak hanya sekedar dogma dan instruksi ya Bapak Ibu ya.
sama-sama mama soalnya semua dibayarin ya. Tapi anak saya tengah bilang, kalau piknik dulu waktu sebelum pandemi, piknik kemana-mana di sekolah itu, kalau sama mama itu selalu ngantuk kalau di perjalanan. Kalau sama teman-teman enggak. Lah kenapa? Mungkin karena aku harus mikir, uangku cukup enggak ya gitu. Jadi konsentrasi gitu, jadi malah enggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau aku mau pipis ngomongnya sama supir? Nah, kan enak juga. Jadi dua-duanya enak Bapak Ibu. Hidup itu tidak harus memilih. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Ya Bapak Ibu, online onsite nggak harus dipilih, tapi memang hidup berdampingan. Online oke, bersama orang tua juga oke. Begitu Mbak Putri dan Mr. Ardian. Iya. Ya, ini pertanyaan di kolom chat ini masih cukup banyak Ibu ya. Kira-kira Baik, siap. Tak kebut, siap, tak Bu, ya. kebut Pak. Dikebut Bu ya. Baik, Kebut baik. ini, oke. Ini Kalau ada ada yang kurang jelas nanti boleh DM di Instagram. Silakan Mr. Ardian. mantap. Nanti saya yang DM duluan Bu. Oke. Wes ya. Baik, siap. Ya Bu. Baik Bu, ini dari Pak Sinung Bu ya. Oh ya, tadi Ya. sambil saya info Bu ya. Jadi tadi ketika ada orang tua atas nama Mika tadi itu adalah Ibu Dani ya. Ibu Dani itu adalah ketua yayasan kita Bu. Jadi beliau juga Oke, ikut salam memilih. hormat Ibu Dani. Iya. Ya Bu, tadi ya kita lupa memperkenalkan juga. Dan ini sekarang Pak Oke. Sinung Bu ya. Pak Sinung ini adalah direktur akademik ya. Kalau Bu Christine sudah tahu tadi ya. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili hati orang tua Ibu yang Waduh, kerjanya apa ini? sibuk, ya lagi berjuang di era pandemi dalam area ekonomi ini ya. Ya. Apakah hal bijaksana Ha-ha. untuk melibatkan asisten rumah tangga untuk membantu belajar anak Ibu? Oke. Asisten rumah tangga itu ngajarin apa ya Pak ya berarti ya? Ya mungkin Kan mendampingi Bu. membantu belajar anak. Biasanya Asisten rumah tangga ibu kenapa Pak. enggak gurunya aja ya Pak ya kalau yang ngajarin ya? Guru atau papa mama. Kalau asisten rumah tangga ya oke lah, itu membantunya mungkin bikin bikin minuman, bikin apa oke ya. Tetapi Ya. untuk hal-hal yang konsep saya kira baik kalau orang tua. Ini anak-anak SD SMA ya Pak Pak Bahkan Sinung ya. Pak Sinung mungkin bisa Ya diperjelas. SD, biasanya SD Ibu. Jadi Oh lah ya, saya ada kehadiran. banyak. Kalau Heeh. tetap dipegang oleh orang tua lebih baik Pak. Orang tua. Sinung saya memberikan kata-kata yang apa ya, bukan kata-kata ya, ingin membuat menyebutkan sebuah cerita yang kayaknya mak jelek ini. Tuhan Yesus itu pernah ketinggalan loh Bapak Ibu di gereja. Wah gampang aja kan? Maria Yusuf kemudian kembali lagi kembali melihat Yesus yang kecil itu sedang ngobrol dengan Bapak Pendeta dan majelis dan para tokoh gereja gitu. Pinter banget nih. Tuhan Yesusnya tuh pinter banget ini. Maria sampai ngintip di balik pintu gereja mungkin, wih keren ya anakku ya, gitu. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah ini, Pak, Bu. Itu mencatat, wah si Lukas kayak teman kita aja ya. Si Lukas itu mencatat bahwa Yesus tetap pulang di bawah pengasuhan orang tuanya. Padahal sudah pinter loh itu. Pertinyiin saya. Waktu itu Yesus umur berapa, Bapak? Ingat nggak? 11 Bu ya. Berapa Pak Adrian? Wani piro Pak? 12 ya. 11 Bu. Lah 12 ini ya. Mamah Elina, Mamah Matthew, Mamah Matthew mungkin Bu Dwi ya. Artinya apa? Sang juru selamat kita saja 12 tahun itu di bawah asuhan orang tuanya, apalagi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, 12 tahun ke bawah memang orang tua ngalami kok Bapak Ibu, paham banget. Itu capek sekali, tetapi percayalah, indah pada waktunya hanya untuk orang-orang yang berjerih payah. Tepat waktu. Jadi mari 12 tahun ke bawah, semua yang terkait dengan anak harus orang tua yang pegang. Asisten rumah tangga boleh ada membantu hal-hal yang lain. Tetapi untuk bermain untuk belajar, bermain bersama anak, diskusi tetap harus dipegang oleh ayah. Yang utama dibantu ibu. Itu Pak Sinung. Jadi bolehlah membantu yang lain. Gitu ya Pak Sinung ya. Oke. Indah pada waktunya hanya orang-orang yang berjerih payah tepat waktu. Gitu. Terima kasih Bu. Silahkan ada lagi. Makasih Pak Sinung. Ada lagi? Bu Ya. Waryanti. Oh ada yang lain dulu. Ya, ini ada lagi Bu pertanyaan nanti saya bacakan dari kolom chat ya. Ya. Ini bagaimana agar ortu tidak memanjakan namun anak nyaman dan tegas sehingga mereka menjadi anak yang tangguh. Ya. Memanjakan dan hukum itu sama Bapak Ibu tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi
kita itu disebut dengan memanjakan kalau posisi kita salah. Alias Bapak Ibu, kita memanjakan dan menghukum itu efeknya sama, yaitu mengambil sesuatu yang menjadi tugas perkembangan anak. Jadi tadi Bapak Ibu, harusnya waktu SMP itu anak sudah mandiri, sudah memiliki motivasi, sudah memiliki tanggung jawab sendiri, tetapi orang tuanya mengambil peran itu. Jadi orang tuanya masih ada di depan, tadi posisinya, dan semua tugas yang harusnya bisa dilakukan anak seusianya itu diambil alih, itu memanjakan. Dan itu jatuhnya mesti nggak bagus Bapak Ibu, nggak bagus efeknya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada waktu, atau nanti diskusi dengan Pak Sutri, mumpung malam minggu, Bapak Ibu cari di internet Bapak Ibu, gampang kok ini. Tugas perkembangan anak usia berapa, gitu, tergantung usia anak kita. Tugas perkembangan anak usia 13 tahun misalnya, sudah mengerjakan tugas sekolah sendiri misalnya. Orang tua hanya tinggal memotivasi. Nah, kapan itu memanjakan? Saat orang tuanya mengambil alih mengerjakan tugas itu. Sehingga anak tidak diberi kesempatan menyelesaikan tugasnya, itu memanjakan. Kalau cinta itu beda Bapak Ibu. Cinta itu dalam psikologi adalah ilmu positif. Maksud saya adalah sesuatu yang positif. Jadi selalu membuat anak makin kempling. Jadi cinta itu membuat orang yang kita cintai makin bagus di tugas perkembangan. Tugas sekolahnya oke, mandiri, bertemannya oke. Berarti yang kita berikan itu cinta. Tapi kalau anak-anak tidak bisa melakukan tugas perkembangannya, itu berarti kita memanjakan. Kapan kita memanjakan? Karena kita kadang orang tua diliputi rasa bersalah. Maka rasa bersalah itu boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau kita diliputi rasa bersalah, kemudian kita menyelesaikan tugasnya anak-anak, itu namanya memanjakan Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang mencintai anak sesuai dengan tugas perkembangannya. Berikan semua dalam porsi yang cukup untuk remaja. Kemarin saya diminta untuk Unika Bapak Ibu, di Unika Sugio Pranoto ada gathering untuk parent seperti ini. Saya menyampaikan dari hasil survei bahwa remaja itu kepengen didukung apa oleh orang tua, yaitu secara finansial Bapak Ibu. Cukup, jangan berlebihan, nggak usah berlebihan, jangan kekurangan, cukup. Fasilitas, waktu Bapak Ibu, kasih sayang, ini harus diberikan dengan porsi yang cukup. Saat kita memberikannya dengan porsi cukup, berarti itu kita mencintai, bukan memanjakan. Memanjakan itu mengambil alih. Begitu, tugas yang harusnya dilakukan oleh anak. Itu bedanya Bapak Ibu. Ya, kurang jelas nanti boleh sesi lanjutan. Karena ini memang ngobrol soal remaja nggak bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam. Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sepintas-sepintas aja. Biar penasaran ya Mr. Adrian ya. Penisirin. Gitu. Oke, jadi cinta, jangan manja. Gitu. Mantap sekali ya, penjelasannya sangat to the point nih Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ya, Mem Putri, apakah masih ada pertanyaan lagi Mem kira-kira ini di kolom chat? Mungkin ada yang DM Mem Putri. Ini aja sih, bagaimana cara memaksimalkan pengaruh orang tua yang ketemunya mungkin cuma malam hari gitu. Untuk anak SMP SMA, anaknya Ya, SMP untuk anak SMA, remaja ya. no problem, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Chat WA, telepon oke. Ya, tapi kalau untuk anak SD, karena ini kan peran orang tua kan sudah di samping. Nggak terlalu berat Bapak Ibu. Kalau saya bilang nih ya, di usia SMP ini SMA anak kita, itu masa-masa apa ya Bapak Ibu? Papa Mama itu masa-masa bulan madu. Lu tenan loh Bapak Ibu, beneran ya ini. Ya, kalau di masa anak-anak nggak bisa kalau hanya malam tok. Itu waktu memang harus sangat cukup. Sampai tadi ngobrol recehan itu bisa. Gitu ya, sambil ngobrol recehan. Nah, kalau itu sudah, maka waktu SMP-nya gampang. Tapi jangan SD-nya tidak dilakukan ya Bapak Ibu, SD-nya berperan. Nah ketika SMP, SMA kita nggak bisa sefull waktu di SD, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini masa-masa bulan madu itu kenapa? Kalau dalam sinetron disebut happy ending, dalam pengasuhan anak-anak SMP, SMA, kita belum tahu endingnya seperti apa. Tapi happy sudah dapat Bapak Ibu. Itu kelihatan sekali anak-anak remaja orang tuanya dulu berperan. Jadi sudah dia mulai melakukan diri kok orang tua. Jadi orang tua tidak lagi menjadi satu-satunya sumber cinta untuk anak-anak. Papa Mama boleh bulan madu. Justru. Tapi kalau ada orang tua yang justru anakku ketika SMP, SMA butuh diawasin, ini justru tanda tanya.
ada di mana kita waktu dulu mereka membutuhkan kita. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi waktu remaja ini mestinya mereka sudah bertanggung jawab, enggak sefull waktu SD. Tapi kuantitas waktu tetap ada Bapak Ibu, jangan hanya quality time. Bapak Ibu tetap harus menyisihkan waktu untuk anak-anak. Kalau Bapak Ibu merasa sulit, saya rada galak nih Bapak Ibu. Dulu waktu kita pemberkatan pernikahan, atau waktu kita menikah gitu, doa kita apa Bapak Ibu? Ingin memiliki putra dan putri. Bahkan Bapak Ibu, ada loh pasangan suami istri yang tidak bisa keluar rumah, malu keluar rumah, karena sudah 3 tahun menikah tidak memiliki putra dan putri. Mereka malu gitu. Nah sekarang kita sudah diberi Tuhan anak-anak. Dulu kita minta-minta Tuhan, aku minta anak dari Tuhan. Aku minta-minta, terus bertekun, suami istri bertekun, berdoa, minta anak. Sekarang ketika memiliki anak, kita bingung menitipkan anak di mana. Ada di mana otak saya Bapak Ibu. Menitipkan tas saya ke orang lain, saya itu masih mikir loh Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di sini coba rasakan. Itu kalau saya onsite saya bilang, ibu-ibu itu loh, ada mbak-mbak CS lewat, iya Bapak Ibu kenal nggak? Enggak, coba tasnya langsung dititipkan ke mbak-mbak itu. Saya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 titipkan. Kira-kira ibu-ibu akan menyeleksi isi tas enggak? Nyeleksi enggak Bapak Ibu? Wis handphoneku, waduh ini gitu ya. Nanti Pak Rudi ya, habis ini saya buat YouTuber ya, gitu ya. Dititip tadi tipin itu diseleksi enggak tasnya Bapak Ibu? Kalau Bulia nitipin tas, cepat 1, 2, 3. Gimana Bulia? Diseleksi dulu. Aduh saya butuh. 1, 2, 3 titipin. Ribut. Lihat. Tas aja begitu berat hatinya seorang ibu nitipin tas ke orang lain. Nah sekarang menitipkan anak kok gampang sekali Bapak Ibu. Nah itu gimana Bapak Ibu? Ada di dalam YouTube ada anak yang bilang, gimana hati papa mamaku? Nitipin tas aja bingungnya kayak gitu, nitipin aku enak aja. Mbok sudah toh, PTM, nggak usah terbatas-terbatasan. Sampai ada orang tua yang seperti itu loh Bapak Ibu. PTM langsung 100%. Pusing saya lihat anak-anak. Perasaan anak-anak gimana coba Bapak Ibu? Papa mamaku ngusir-ngusir aku supaya PTM. Bukan karena supaya aku happy. Tapi supaya di rumah itu nyaman. Kasihan loh anak Ibu ya kan? Oke, mau PJJ mau PTM itu mah terserah urusan guru-guru yang mengatur. Kita ngikutin aja Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Ya, kita happy bersama anak-anak ya Bapak Ibu. Oke, ya. Ada lagi? Pokoknya kalau ada yang belum kejawab DM dah pokoknya ya. Ya, berarti ini instruksi untuk nambah anak lagi ya Bu ya? Oh enggak Bu ya? Ya, instruksi nambah anak lagi. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Christine ya penjelasannya. Ya. Bu Christine, satu lagi. Gimana kalau misalnya ya oke lah kita sudah orang tuanya merasa bersalah, orang tuanya merasa mengambil alih tugas dan juga tanggung jawab anak gitu ya selama masih kecil sampai kebablasan SMP. Nah, bagaimana itu Bu sekarang? Karena ya kalau misalnya mau dilepasin ya anaknya belum terlalu bertanggung jawab dan anaknya juga nggak care banget. Ini ada tugas ini dan itu masih toleh gitu ya. Jadinya gimana nih Bu cara mengantisipasi dan mengatasinya karena mamanya juga sangat terbeban sekali gitu kan. Pokoknya kalau semuanya tepat waktu enak banget. Tetapi kalau yang terlambat jangan khawatir. Jangan khawatir. Masih ada harapan ya Bu. Gampang lah sama saya itu pokoknya happy yang penting ya kan. Kalau dikebut. Tapi ngebutnya jangan lupa lihat di perannya itu loh Bapak Ibu. Karena kalau hanya orang tua saja sekarang sudah tidak bisa. Kalau sudah remaja SMP SMA ngebutnya harus bersama orang dewasa lain. Salah satunya guru. Nah orang dewasa lainnya silakan. Bapak Ibu banyak-banyak mengenalkan anak dengan komunitas yang baik yang memiliki pembimbing-pembimbing yang baik. Bapak Ibu juga perlu memberikan contoh itu loh seperti Pak Ahok, seperti Pak Jokowi itu yang jauh atau seperti Om itu. Nah itu perlu seperti itu. Kalau Bapak Ibu aja yang ngejar ketinggalan nggak cukup karena di usia SMP SMA yang berperan itu orang dewasa lain dan teman. Maka Bapak Ibu harus pilihkan komunitas yang baik gitu. Komunitas-komunitas basket misalnya atau komunitas keagamaan silahkan Bapak Ibu yang pilih.
itu membantunya di situ Mem Putri, karena memang mengulang yang dulu-dulu sudah tidak bisa gitu. Jadi kalau cuma papa mamahnya tok sudah nggak kuat. Papa mamahnya harus integritas ditambah dengan wawasan yang lain. Seperti itu. Berarti melibatkan partner ya. Ya. Bisa maksudnya bisa lebih kerjasama dengan guru-guru yang ada, kemudian supaya anaknya juga dijagai gitu kan. Di sini guru-gurunya semua telaten kok, Bu. Oh iya, bagus-bagus kok ya. Nggak salah sekolah ini ya. Banget. Oh ya, tadi Miss Putri tanya single parent, kok saya kurang jawab yang single parent yang memang tidak ada ayah. Yang tidak ada ayah. Kalau yang tidak ada, maka memang ibu tidak bisa double. Demikian juga ayah double berperan, karena ini memang peran disiplin dan peran mencintai itu diberikan ke ayah dan ke ibu. Jadi kalau hanya ada satu, maka yang ada ini mencari figur lain yang tentu saja tidak mengundang gosip, Bapak Ibu. Jadi misalnya, maka anak saya perempuan semua loh, kan aman harusnya. Anak perempuan dengan hanya ibunya. Tapi tetap saja figur ayah itu penting untuk karakter. Maka saya misalnya boleh mendatangkan opa atau kakek, paman atau om di rumah saya. Supaya anak saya walaupun perempuan itu melihat bagaimana karakter laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang single parent nggak usah kecil hati, yang keluarga yang diberkati Tuhan tidak hanya yang papah mamah anak 2 laki perempuan, yang enggak seperti itu semua tetap diberkati. Nah, dengan adanya sedikit strategi. Jadi silahkan menghadirkan misalnya yang cuma ayah saja, menghadirkan oma atau temen adiknya papah yang perempuan gitu-gitu. Itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Silahkan seperti itu, termasuk menceritakan orang-orang yang di sekitar kita yang bisa dijadikan contoh. Jangan kecil hati ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Christine ya. Dan ini sudah kita on time nih Mbak Putri ya, jam 10.45 dan mungkin ini ada satu pertanyaan Bu. Bu Christine, apakah ada video channel nih, pertanyaan dari Pak Rudi Purwono Bu? Adakah video channel yang bisa disimak mungkin di YouTube Bu? Pernah bikin broadcast gitu Bu? Saya pernah tapi bersama orang lain. Nah, saya pernah bikin YouTuber nggak ada yang subscribe kok Pak. Jadi tak hapus. Repot ini ya Mem Putri ya. Silahkan nanti bisa di Instagram saya, di YouTube ada tapi mungkin sedikit-sedikit kecil-kecil ya. Mungkin di Instagram mungkin lebih lengkap. Oke nih ada pertanyaan, anak remedi kok dapat reward? Bukan masalah remedinya, tetapi sudah sinkronnya perasaan. Dia nyesel. Gitu loh Bapak Ibu ya. Nilai remedi tapi perasaannya hancur lebur jadi debu. Maka inilah yang kita berikan rewardnya. Bukan masalah remedinya kita beri reward. Jangan keliru Bapak Ibu. Kalau dia remedi main tapi perasaannya plus, oh ya enggak dikasih reward. Ini dikasih harus dimodifikasi perilakunya. Itu maksudnya ya. Begitu kira-kira ya. Iya, yang dilihat itu bukan dosanya ya Bu, tapi di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia juga berlimpah-limpah. Wih, keren ya tuh ya. Oke ya. Ada yang nanya IG saya, jangan lupa Pak ya pakai Xtin, itu IG saya ya. Oke, ada lagi Mem Putri, ya, Adrian? Ya. Sepertinya sudah cukup Mem Putri untuk saat ini ya. Ya, betul. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut ya, tadi bisa follow IG-nya Bu Christine ya. Dan pasti Bapak Ibu akan dilayani ya jika mau kontak pribadi dan sebagainya. Dan nanti mungkin tidak menutup kemungkinan kita ada sesi lagi ya Mem Putri ya dengan Bu Christine, mungkin tidak tahu kapan. Oke, baik ya. Kalau hari ini kan sesi perkenalan. Jadi masih global gitu ya. Ya, betul. Iya, Ibu. Betul. Ya, Mem Putri, apakah ada yang mau disampaikan mungkin Mem Putri dari ada pengumuman mungkin Mem Putri silakan. Iya, ini setelah ini akan dibagikan rapot sisipan ya, Mister ya. Setelah ini akan dibagikan rapot sisipan. Terima kasih pada semua orang tua yang sudah join untuk mendengarkan seminar ini. Dan yang pasti terima kasih buat semua masukannya dan juga sangat menarik katanya membuka wawasan semua orang ya, bahkan kita semuanya merasa sangat berkati ini. Ya. Dan kami juga menginformasikan bahwa dalam waktu ke depan ya, PTM sudah mulai dilaksanakan, betul ya Mem Putri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menginformasikan ya kepada putra-putrinya, kami mohonkan kerjasamanya untuk bisa meningkatkan menjaga standar prokes. Jadi ketika kita di sekolah ya, ketika di rumah juga ya mungkin mengurangi waktu bermainnya di luar ya untuk meminimalisir
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik, Mem Putri, apakah Mem Putri diberkati hari ini, Mem Putri? Sangat, Mister. Puji Tuhan. Ya, kita berdua ini hari ini kita ini selalu dipasangkan untuk memandu acara ya, karena memang Cocok. pengurapan kita adalah Cocok. pengurapan untuk tertawa bersama gitu kan ya. Iya. Baik, iya. Dan untuk rapor sisipan ya dari SMP akan dibagikan secara personal chat Mem ya tadi kalau Betul tidak salah. sekali. Dan Betul. untuk SMA Bapak Ibu bisa mengecek email masing-masing, nanti jam 12 sudah akan dirilis rapornya, rapor sisipan putra putri Bapak Ibu. Jam Baik, 12 ya SMA ya. Jam 12 Mem ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan mengakhiri acara ini, dan untuk menutup acara ini kami mengundang Ibu Ketua Yayasan dari Cahaya Harapan Bangsa, yaitu Ibu Budi Wardani, untuk bisa menutup di dalam doa. Kami persilahkan kepada Mem Dani. Ya, oke, Mr. Ardian, Mem Putri, thank you, luar biasa sekali acaranya pada pagi hari ini. Khusus Bu Christine, perkenalkan saya Dani, terima kasih sudah memberkati sekolah MDC pada siang hari ini, memberkati orang tua muridnya. Saya juga diberkati sekali, mohon maaf kalau ada kekurangan dari persiapan-persiapan kami. Untuk parents, saya senang kalau setiap orang tua selalu mau menyiapkan waktu untuk join bersama-sama di webinar atau seminar, karena kami ingin kita menjadi rekan sekerja di dalam menumbuh kembangkan putra-putri yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oke, baik, kita akan akhiri dengan doa. Titip buat Bu Christine, jangan enggan untuk kita jadikan jejaring, next time bisa memberkati kita lagi. Mari Bapak Ibu, kasih Tuhan kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa, sungguh amat baik apa yang Tuhan siapkan, Tuhan rencanakan. Tuhan mengizinkan kami bisa belajar kembali. Kami diingatkan, Tuhan thank you untuk kepercayaan-Mu mendidik anak-anak generasi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, baik di keluarga kami masing-masing maupun di sekolah MDC. Kami terus mau mengarahkan hati kami kepada tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah kami bersedia dibentuk sedemikian rupa menjadi orang tua yang menjadi rekan sekerjanya Tuhan untuk menumbuh kembangkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik, baik atas hidup kami sebagai orang tua maupun hidup anak-anak kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang mengasihi mereka, hati yang rela Tuhan untuk melayani mereka sebagai generasi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu memberkati Bu Christine, suami dan anak-anak mereka. Biarlah Bu Christine terus Tuhan urapi, Tuhan kembangkan, Tuhan pakai dengan luar biasa, memberkati rumah tangga, memberkati mahasiswa-mahasiswanya, dan memberkati siapa saja yang Tuhan izinkan bertemu dengan beliau. Urapan-Mu limpah atas beliau Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang tua murid, biarlah kami semua menyadari, bukan hanya pengetahuan yang kami terima pagi ini, bukan hanya semangat yang sesaat, tetapi sungguh-sungguh apa yang kami terima pagi hari ini kami praktekkan Tuhan dalam hidup kami, di rumah tangga kami masing-masing. Roh Kudus, tolong kami, beri kemampuan untuk mengerjakannya. Tolong kami, hibur kami ketika kami harus terus mengawal anak-anak kami. Terima kasih untuk sekolah MDC, terima kasih untuk guru-guru, staf karyawannya, kami terus memberkati sekolah ini. Biarlah bersama orang tua Tuhan kami bergandengan tangan, kami berjalan harmoni untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Thank you Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh menjalankan fungsi kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mem Dani. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bu Christine, Terima kasih, Mem Dani. luar biasa Terima kasih. buat berkatnya siang hari ini. Putri.